yang ada di dan juga kita memiliki website di wetlandbox.id, dan ini sebenarnya sebuah divisi baru ya dari Yayasan Hasnur Center, dan harapannya ini bisa menjadi sesuatu yang lebih besar lagi ke depannya, tentunya bersama teman-teman semua. Nah, pada hari ini kita akan memiliki seorang pemateri ya, seorang CEO dan founder dari Eduka System, yaitu Mas Ahmad Faiz. Baik, kita coba sapa-sapa dulu. Selamat pagi, Mas Ahmad Faiz. Halo pagi, Mas Akif. Halo. Oke, Mas Faiz, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Oke, luar biasa. Dari mana nih, Mas, online-nya nih? Dari Bandung ya. Oke, wow, luar biasa. Nah, kita hari ini juga datang dari berbagai pulau juga nih, Mas. Oke, mungkin thanks to COVID juga ya, kita juga bisa akhirnya lebih banyak lagi menggunakan teknologi digital, dan juga bisa dari jauh nih bersua dengan teman-teman dan juga orang-orang hebat nanti yang di luar sana. Salah satunya adalah pemateri kita, yaitu Mas Ahmad Faiz. Nah, ini mungkin barangkali sedikit preview dari beliau ya, langsung dari LinkedIn-nya. Jadi jangan lupa untuk juga di-connect ya dengan LinkedIn-nya Mas Ahmad Faiz di sini. Beliau adalah co-founder dan chief executive officer-nya dari Eduka System. Wah, itu ada satu hal yang menarik, Ahmad Zaki's new fund invest in edtech startup Eduka ya. Ada Ahmad Zaki di situ. Wah, luar biasa sekali. Oke, ini sedikit profil dari beliau. Barangkali nanti akan lebih banyak dari Mas Ahmad Faiz. Beliau adalah person that very passionate in education and digital technology, have a goal to complete education environment in Indonesia through technology with Eduka System. Oke, nah itu adalah short description dari beliau ini, Mas Ahmad Faiz Syahupala ya. Dan untuk selanjutnya, Mas Ahmad Faiz mungkin akan kami serahkan floor-nya kepada Mas Ahmad Faiz. Dan juga untuk teman-teman sekalian, selamat mengikuti sesi. Nanti kita lanjutkan lagi bersama saya di sesi Q&A. Terima kasih. Silakan, Mas Ahmad Faiz. Ups ya, lupa di unmute. Ya, saya izin share screen ya. Ya, share. Kelihatan ya? Ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan lagi, namaku Ahmad Faiz Syahupala, biasa dipanggil Faiz ya. Sekarang aku CEO di Eduka System. Ya. Jadi sebelumnya terima kasih juga dari tim Wetland Box sudah invite aku ya untuk aku diamanahi untuk share nih ke teman-teman tentang ya cerita-cerita aku build startup, apa pantangan-pantangannya gitu ya, sampai juga mungkin story for building timnya gimana, story dapat investmentnya gimana gitu ya, biar ya sebenarnya apa yang baik bisa diikuti, apa yang buruk bisa dijauhi lah gitu ya. Kadang kan kita belajar juga harus dari hal yang tidak baik juga ya, untuk tidak dilakukan gitu. Jadi ya semoga bisa dapat ilmu-ilmu dan insight baru lah buat teman-teman, terutama yang lagi starting bisnis nih, lagi buat startup-startupnya sendiri gitu ya. Dan aku yakin buat startup di awal-awal itu memang tantangannya besar banget sih ya. Banyak banget faktor-faktor yang kadang tuh menurunkan semangat kita gitu ya. Apalagi di kondisi-kondisi sekarang nih ya, lagi COVID, dan aku yakin teman-teman pasti punya problem masing-masing lah. Oke, kita mungkin sedikit dulu ya tentang topik hari ini adalah intro to tech startup gitu. Nah, tapi sebelum itu sedikit journey aku gitu ya. Aku dulu kuliah di Institut Teknologi Bandung. Background aku di informatika ya, IT. Jadi kalau lebih teknikalnya lagi aku di Android developer gitu. Jadi emang basicnya dari dulu itu aku suka buat aplikasi Android ya. Pun sampai sekarang pun di Eduka juga aku kadang masih suka ikut-ikut ngoding aplikasi Android Eduka gitu. Ya karena memang basicnya itu engineer ya. Nah, selain aku juga pernah jadi software engineer intern di Bandung Digital Valley, GDP Labs ya.
Dan ya ini have many trial to make money ya. Di sini maksudnya adalah aku ini udah melakukan banyak cara gitu ya untuk mendapatkan uang dulu dari awal kuliah. Ya, mungkin teman-teman di sini banyak yang merasakan juga ya. Ketika kita masuk ke kuliah gitu ya, aku ngerantau lah waktu itu ya dari walaupun nggak jauh-jauh banget sih ngerantaunya, cuman dari Bekasi ke Bandung gitu. Cuman yang namanya anak perantauan pasti merasakan kayak pengen hidup mandiri gitu ya. Ada tantangan tersendiri untuk hidup mandiri gitu. Ada keinginan untuk eh, tidak menyusahkan keluarga lagi, tidak justru inginnya membantu gitu ya. Dan itu kan jadi motivasi waktu itu banyak nih gimana caranya aku bisa menghasilkan uang sendiri gitu. Nah, dari motivasi itulah yang memunculkan jiwa-jiwa entrepreneurship aku teman-teman. Ya, dari situ ya aku belajar gimana kita mendapatkan uang gitu ya. Aku dulu inget banget awal-awal itu mungkin sebelum masuk ke entrepreneurship cara paling gampang tuh apa? Dulu aku ingat iseng tuh aku ikutan Grab, nge-Grab dulu di Bandung ya. Angkatan pertama di Bandung tahun 2016 tuh. Grab Bandung. Aku ikutan iseng aja gitu kan kayak oh, tapi di situ setidaknya ya oke lah dapat banyak dapat pemasukan ya. Tapi di situ aku selain itu aku juga banyak belajar hal baru gitu ya kayak oh aku mengambil perspektif dari orang-orang dari segmen orang yang aku belum pernah temui sebelumnya gitu ya. Kayak gimana aku ngobrol sama apa sih kumpulan tukang ojek di sana gitu ibaratnya. Di situ aku mendapatkan problem-problem baru, perspektif baru kayak, oh ternyata tuh ada loh permasalahan seperti ini gitu ya. Dan permasalahan-permasalahan itu eh, menurut aku yang aku nggak bisa temukan gitu kalau di kehidupan aku yang biasanya gitu. Kalau aku hanya ya di kampus belajar dan semacamnya gitu ya. Dan aku gimana aku ngobrol-ngobrol sama ada bapak-bapak, dia cerita tentang masalah pendidikan anaknya, dia cerita tentang masalah ekonomi keluarganya dan kalau eh, kita benang merahkan itu pasti ada ujung-ujungnya arahnya ke pendidikan gitu dan itu ya one of reason juga ujung-ujungnya aku masuk ke Eduka lah ya buatnya juga Eduka gitu dan itu satu gitu ya dan aku juga iseng-iseng buat dulu sempat buat apa ya oh nggak nextnya aku coba jadi private teacher dulu gitu ya jadi emang dari SMP gitu ya aku tuh senang ngajar gitu ada hobi ngajar gitu ya kayak pas SMP ngajarin ke SD SMA ke SMP kuliah ke SMA gitu ya dan ya pas kuliah pun banyak tuh tawaran-tawarannya ya ngajar-ngajar kayak gini nih. Nah, akhirnya aku ikutin itu dan lumayan. Aku dapat pertama ya tetap dapat pemasukan itu, tapi yang kedua dapat juga insight ya. Karena gini teman-teman, itu sebenarnya yang paling penting insight dari sinilah yang aku dapatnya kayak oh ternyata anak-anak SMA ini kalau belajar tuh kayak gini ya kayak oh ini loh kesulitan mereka oh ini loh gitu dan ketika kita punya passion di apa entrepreneurship gitu ya, dan aku punya passion juga di engineering gitu ya. Nah kedua hal itu tuh kadang jadi suka mikir gitu kayak, oh ini kalau misalkan passion di engineering, passion di entrepreneurship dan aku melihat ada problem di real life gitu ya dari daily life yang aku lakukan gitu ya. Itu jadi ketika kita memikirkan ketiga hal itu gitu ya, itu lama-lama bisa jadi benang merah gitu dan akhirnya kita kepikiran untuk satu solusi gitu. Nah itu pelan-pelan lama-lama tuh kita aku jadi akhirnya kayak pelan-pelan, oh kayaknya bagus nih kalau ada aplikasi yang gini 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 gitu. Nah, belum sampai situ, aku dulu juga pernah buat bisnis es coklat ya. Jadi aku suka proyekan, namanya juga anak teknik engineering lah ya, suka ikut proyek-proyekan, bikin aplikasi dan lain-lain gitu ya, kan dapat tuh uang. Nah itu aku ya manajemen resikonya belum bagus lah, dapat uang nih dari proyek gitu ya, let's say berapa juta gitu. Itu ya lucu aja sih sebenarnya kalau sekarang aku mikir kayak wah berani banget tuh aku ya.
Itu semuanya tuh full 100% langsung aku beliin franchise gitu. Franchise aku bisnis es coklat gitu dulu ya. Jadi suatu franchise brand es coklat gitu ya. Itu aku habisin uang aku. Ibaratnya padahal ya pas kuliah aku juga nggak ada uang gitu, tapi dapet itu langsung 100% aku habisin di situ. Ya tapi terus gagal sebenarnya. Itu bangkrut lah aku karena banyak hal ya, banyak faktor ya dari emang mungkin experience dan lain-lain. Cuman dari situ mungkin aku nggak terlalu menyesal ya, sekarang gitu, karena dari pengalaman itu aku banyak belajar banyak hal gitu. Pertama, dari susahnya ngurus operasional gitu ya, susahnya ngurus ekspektasi karyawan gitu ya, dan banyak hal yang, wah ini hal yang baru dari buat aku gitu. Dan, ya aku berterima kasih akan experience itu, walaupun aku menghabiskan, segala opportunity cost yang ada saat itu gitu ya. Cuman ya oke lah, ada satu pelajaran yang aku ambil dari situ ya, yaitu ketika kita buat bisnis, tapi kita hanya fokus pada menggandakan uang, ya, itu nggak bakal sustain in the end ya. Karena gini, ketika kita fokusnya alur berpikir kita, starting dari menggandakan uangnya, nah itu pasti, kita bakal mmm, motivasi kita tuh kecil gitu, ya. Motivasi kita nggak bakal sebesar kayak ya ketika kita capek, ketika kita ada prioritas lain gitu ya, kita bakal dikalahkan oleh prioritas dan motivasi tersebut gitu. Nah, makanya, yang aku tangkap adalah ketika kita membuat bisnis, motivasi kita tetap harus dari solution-nya dulu apa gitu. Kayak kita ada masalah gitu ya, ada masalah dan kira-kira, kalian harus cinta sama masalah itu gitu. Kayak kenapa sih kalian ingin nge-solve masalah itu gitu. Karena, kita pakai analogi gini ya, kita buat bisnis, kita punya tujuan untuk nge-solve masalah itu, ya let's say tujuan itu adalah suatu kota, aku di Bandung, tujuannya itu adalah, Jakarta, ya. Itu tujuan tujuan bisnis kita adalah Jakarta. Nah, uang itu memang diperlukan, ya, funding, capital itu memang diperlukan. Ya, uang itu sebagai apa? Sebagai bensin kita untuk kita bisa masuk menuju ke Jakarta, gitu. Oke, kalau kita pengen, punya visi yang jauh lebih gede, tujuan kita ke Amerika misalkan, ke kota di Amerika, berarti capital kita itu ya pasti membutuhkan capital yang jauh lebih gede, ya kan? Dan di situ kita baru pikirin, oh gimana kita bisa raising fund, gimana kita bisa mendapatkan uang yang besar untuk kita bisa menuju ke Amerika gitu. Nah, jadi alur berpikirnya tuh harus diubah di situ ya. Karena agak salah ketika kita starting dari, oh ya udahlah pokoknya aku target punya bensin 100 liter, tapi kita nggak tahu tujuan kita kemana gitu. Nah, itu bakal membuat kita nanti bingung di awal-awal kayak, oh kita target 100 liter tapi kita nggak punya tujuan. Nanti ketika kita in daily life gitu ya, kita cuma dapat 1 liter nih hari ini gitu, kayak ya udahlah kita tenang aja, ya udahlah, toh juga dapat 1 liter aku juga nggak tahu nih tujuan kita mau kemana gitu. Nah, itu yang aku dapetin makanya, eee, setelah aku bisnis yang es coklat aku itu ya, aku mulailah masuk ke dunia per-startup-an ini bisa dibilang ya. Di mana, aku ikut-ikut seminar gitu ya, ikut lomba, ikut seminar sama teman aku gitu ya. Dan, itu menurut aku starting point yang sangat bagus ya. Karena, di situ kita aware akan hal-hal baru. Ya kayak contohnya inilah, ini kan, one of wadah, salah satu wadah kita untuk, memperbesar lingkaran pengetahuan kita tentang startup gitu ya. Jadi kalian tahu nih, oh ternyata, ini loh step by step ketika kita building startup kita harus melakukan A, B, C, D, dan, lain-lain. Sampai, akhirnya pas kebetulan aku ini emang building eduka ini ketika masih kuliah dulu ya. Aku tingkat, 3 waktu itu aku kuliah, aku building eduka sistem ini. Nah, jadi pas, tingkat 2 itu aku ingat aku, lagi ngajar sama, beberapa anak gitu ya di daerah kosan aku. Ya di situ aku nemuin beberapa masalah yang, wah ini kayaknya bisa di-solve nih pakai teknologi gitu ya. Kayak, aku punya ilmu dan insight, informasi ya, dan knowledge lebih di teknologi karena,
memang basic aku di engineering gitu ya, dan aku melihat ada problem, ya kenapa nggak aku connect-in itu, aku solve itu problem itu ya. Dan terus aku ada passion di entrepreneurship ya, itu menjadi satu kesatuan yang akhirnya menjadi motivasi untuk building startup. Dan akhirnya aku coba build startup eduka system ya. Nah, itu singkat dari journey aku sampai aku buat eduka system ya. Tapi ada, ini ketika udah memutuskan building eduka gitu ya, ini ada tim aku di kiri atas ya, itu founder eduka system. Di awal-awal ada aku yang di kiri, kanan yang berdiri itu Sodiko ya. Dia ibaratnya temen aku lah, temen asrama aku dulu di ITB gitu ya. Dia yang pertama, ya bisa dibilang kita adalah yang awal-awal buat eduka lah gitu. Jadi ide awalnya emang dari kita berdua ya. Karena emang aku sama Sodiko ini dulu satu asrama, eh, kita suka lah dengan dunia perstartupan ini gitu. Nah kebetulan Sodiko ini dia basicnya itu di manajemen, sekolah bisnis manajemen ya, sekolah bisnis manajemen di Institut Teknologi Bandung gitu. Jadi ya expertise dia di marketing lah. Nah akhirnya ya kita punya expertise masing-masing gitu ya, dan kita suka ikut lomba sih, lomba-lomba startup gitu. Kita suka ikut acara-acara startup bareng gitu ya. Sampai di titik ya udahlah, kita buatlah, yuk coba startup gitu ya. Nah, tapi kita nggak langsung tiba-tiba buat startup gitu kan, pasti bingung ya teman-teman, kayak udah ada ide, ini startingnya gimana nih gitu. Masa langsung langsung buat doang gitu. Nah, tapi kalau kita itu strateginya adalah kita buat startup jalur lomba ya. Jadi kita start dari ikut-ikut lomba dulu aja gitu. Apalagi pas kuliah dulu ya. Kalau dulu kan kuliah enak, wadah lombanya banyak ya. Kayak ya pasti ada lah lomba bisnis plan, lomba bisnis model, lomba apa itu kita ikutin aja gitu. Ya hitung-hitung ya, hitung-hitung itu ngevalidasi ide kalian juga gitu. Kalau kalian nggak lolos ya kalian pikirin kenapa kalian nggak lolos? Apa emang ide kalian yang salah atau emang cara kalian menyampaikan idenya yang salah gitu kan? Kayak jangan-jangan emang cara dokumentasi bisnis plan-nya kalian kurang gitu kan? Ya mungkin itu dibenerin lagi. Oh tapi misalkan kalian udah lolos nih, kalian ketemu juri, dapat feedback. Oh berarti idenya yang masih kurang valid gitu ya ibaratnya. Nah kan tuh kita bisa berputar-putar di situ terus ya. Kita waktu itu ikut ke lomba pekan kewirausahaan gitu ya, yang nasional. Ya itu kita nggak lolos di sana. Tapi ya udah kita masih yakin di saat itu kayak oh ya tetap kok ide kita nih masih, kita merasa ide kita nih masih oke gitu ya. Jadi akhirnya kita tetap kita refleksi, oh kemungkinan kayaknya masalah di dokumentasi kita gitu ya. Gimana penyusunan proposal kita, penyusunan bisnis plan kita yang masih kurang bagus. Nah, akhirnya kita refleksi dan belajar hal baru lagi di situ gitu ya. Sampai akhirnya kita ikut lagi lomba tuh terakhir pekan kewirausahaan yang lingkupnya tuh cuman di kampus gitu ya. Nah, di situ kita lolos. Cuman waktu itu sebenarnya ide eduka itu belum ide eduka yang sekarang. Nah kan, kenapa? Kita udah oke lah, tadi kita udah nge-solve masalah kita yang sebelumnya tentang penyusunan proposal dan lain-lain. Nah tapi ternyata ketika kita dihantam oleh kita dikasih insight oleh juri gitu ya, mentor kita gitu ya, kita benar-benar dikasih tahu real life-nya bahwa ide kita ini nih nggak bagus gitu. Kita benar-benar ide kita ini nggak valid gitu ya. Dengan kondisi kita dan juga resource kita saat itu gitu ya, kita nggak bisa nge-solve masalah yang kita temui gitu ya. Akhirnya apa namanya? Nah inilah yang agak sulit sebenarnya ya, part yang pasti aku yakin sulit dilewati oleh semua founder gitu. Di mana kita harus merubah produk kita gitu. Ibaratnya dulu aku udah ada ide nih produk gitu ya. Nah, tapi kita harus menerima kenyataan bahwa produk kita ini nggak valid gitu. Itu sulit banget loh teman-teman. Mungkin kalau dari kata-kata doang itu sangat mudah ya kita cerna gitu. Tapi kalau in real life gitu ya, bayangin kamu udah kepikiran solusi, tapi solusi kamu dibilang nggak valid dan memang sebenarnya ternyata itu nggak valid gitu, ya kan? Itu kalian harus bisa menurunkan ego kita dan cara untuk kita menurunkan ego adalah kita harus tahu bahwa yang kita cintai adalah masalahnya,
Kita cinta akan masalah yang kita angkat, bukan cinta akan produk yang kita ajukan. Ya. Karena kalau kita cinta akan produk kita, ya udah kita bakal ego kita akan tinggi di produk itu gitu. Kita nggak mau merubah produk kita seperti itu gitu. Nah akhirnya kita pivot lah waktu itu. Ketika kita udah cukup diberi insight mentoring dan lain-lain, kita pivot produk kita jadi yang sekarang ya. Mungkin kalau yang belum tahu ya, kita edukasi sistem itu kita produknya platform latihan soal online ya, tes persiapan masuk universitas ya. Jadi karena waktu itu 2018 gitu ya, kita tuh dapat momentum yang bagus ya. Nanti mungkin aku ceritakan di next slide-nya ya. Tapi ini kan cerita tentang eduka ya, building tim eduka di awal tuh seperti itu, sampai akhirnya di pekan kewirausahaan itu aku dapat modal 10 juta waktu itu. Ya, oke, alhamdulillah 10 juta itulah yang jadi modal awal kita. Kita buat apa namanya, server ya, operasional dan lain-lain. Tapi ketika kita udah start ya, kita shifting idea ini, kita ngerasa kita kurang kalau cuma berdua gitu kan. Akhirnya aku ajak lagi 2 teman aku yang dari jurusan yang sama sama aku ya, informatika juga. Yaitu yang 2 di bawah ada Habibi sama Daniel ya, yang 2 di sini gitu. Nah, alhamdulillah dari situ kita 2018 akhir lah ya, 2018 akhir tuh kita start, dan sampai sekarang kita udah ada tim, udah ada kantor located in Bandung ya, ini tim kita. Ya mungkin itu sedikit tentang background perjalanan ya tim Eduka seperti apa. Nah, terus next-nya mungkin aku mau cerita tentang, ya ini ketika 2019 akhir ya, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Mas Ahmad Zaki ya, itu, dan beliau tertarik gitu invest di kita ya. Mungkin nanti aku cerita juga di belakang ya, kenapa, apa sih yang menjadi poin-poin ketertarikan suatu investor gitu ya. Dan di 2020 kita finalisasi segala regulasi investment, ya kita mendapatkan seed funding dari Init6 ya. Jadi Init6 ini adalah funding company yang dinaungi oleh Mas Ahmad Zaki lah. Nah, mungkin kita langsung ke gimana sih untuk kita starting building startup gitu ya, step by step apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, have a good background ya. Ini sama kayak yang aku ceritakan tadi gitu ya, tentang masalah ketika kita buat startup, kita harus tahu dulu tujuan kita mau kemana gitu ya. Ideal condition-nya apa sih gitu. Makanya tadi aku bilang, kita ambil analogi yang paling gampang tentang jarak. Kayak, ideal condition-nya adalah kita harus berada di Jakarta gitu. Ideal condition-nya misalnya. Ya. Dan kenapa kita harus ada di Jakarta gitu. Nah, itulah pertanyaan kedua yang harus kita jawab gitu ya. Why we need to achieve this gitu ya. Kayak, kondisi idealnya kita pengen misalkan semua orang itu sembuh kondisi idealnya adalah nggak ada orang yang punya penyakit kanker misalkan ya. Itu adalah kondisi ideal gitu ya. Terus kenapa kita perlu achieve kondisi ideal tersebut? Karena kematian akibat kanker menyebabkan bla 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 misalkan ya. Nah, ini aku ambil contoh ekstrim aja ya. Nah, itu yang harus kita ambil gitu, kayak kalau aku ngambil di education adalah ya kita ideal condition-nya adalah sumber daya manusia di Indonesia itu harus memiliki problem solving skills gitu kan. Ya kenapa harus memiliki problem solving skills? Nah, itu kita bisa jabarkan lagi kayak kenapa? Karena gini gini gini. Karena gini 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 gitu. Nah, kenapa kita punya good background ini? Karena nanti kita tahu nih, arah kita ke sana gitu. Kan kalau kita pengen building product, kita pengen buat strategi, kita tahu arahnya akan ke sana gitu. Nah, itu pertama. Kedua, state the problem. Nah, ini yang nggak kalah penting juga ya. Ketika kita udah tahu ideal condition kita apa, kita tahu gap kita harus tahu fakta di lapangannya itu seperti apa. Fakta yang membuat
kita tidak mencapai kondisi ideal tersebut. Ya, misalkan tadi, kondisi ideal kita mau ke Jakarta, tapi faktanya kita masih di Bandung sekarang nih. Nah, terus apa yang menyebabkan kita masih di Bandung? Oh, ternyata karena kita nggak punya mobil, kita nggak punya kendaraan untuk kita ke Jakarta. Oh, ternyata itu problemnya. Problemnya adalah kita nggak punya kendaraan. Dan mungkin ya kalau contohnya itu gampang ya, tapi ini coba analogikan dengan ide atau background teman-teman gitu. Nah, makanya aku bilang sebenarnya lihat aja sekeliling kalian, pasti banyak banget problem-problem gitu. Dan makanya aku selalu menyarankan ketika kita buat bisnis gitu ya, itu coba kalian buat bisnis yang memang kalian itu punya passion juga di situ gitu ya. Karena kalau misalkan kalian misalkan ya hobi fotografi gitu ya, pasti kalian akan lebih mudah menemukan permasalahan tentang fotografi. Ya kayak aku misalkan aku senang waktu itu senang ngajar gitu ya. Dan aku akan lebih mudah menemukan permasalahan-permasalahan di pengajaran gitu. Sehingga kita tuh bisa feels what they feels ya, poin 2. Kita bisa merasakan apa yang user itu rasakan gitu. Kita bisa merasakan apa permasalahan mereka. Kita bisa kita banyak apa ya, kita nggak banyak berasumsi lah tentang masalah yang mereka lalui gitu. Ya, makanya inilah maksud dari ayo main-main keluar lah gitu. Main-main keluar cari masalah. Ya, kayak tadi aku ketemu abang-abang Gojek yang dia cerita tentang permasalahan eh, pendidikan di keluarganya gitu kan. Oh, aku dapat insight tentang masalah pricing-nya gimana, masalah touching market yang seperti ini gimana gitu kan. Dapat insight juga kita gitu ya. Nah, makanya inilah initial condition yang akan membuat startup kita ini grow quick lah bisa dibilang. Kayak ketika kita udah state kayak, oh ternyata problemnya adalah di sini. Inilah hal yang membuat kita tidak mencapai kondisi ideal kita gitu ya. Nah ini mungkin ada sedikit tips and trick ya ketika kita mau state the problem gitu ya. Cari problem yang populer. Ya. Yang populer nih maksudnya adalah ketika kita ngomong problem itu tuh semua orang tahu tentang problem itu. Semua orang tuh kayak ngeh tentang masalah yang kita angkat kayak atau gampangnya ya kamu coba kok ngomong ke orang samping kamu tentang permasalahan tersebut gitu. Terus orang samping kamu langsung ngomong kayak, "Oh iya bener tuh." Gitu kayak. Nah, itu kan pasti ya itu udah populer lah, orang semua tahu gitu. Nah, growing gitu ya, growing itu maksudnya adalah semakin lama masalah ini nih semakin membesar gitu ya. Kayak ya mungkin di tahun ini nggak banyak orang yang tahu tentang masalah itu, tapi mungkin di tahun ke depannya masalah itu bakal jadi jauh lebih besar dibanding tahun ini. Ketika kita menyebarkan awareness, ya kita mengedukasinya ya. Cuman memang kalau misalkan yang growing ini agak tricky-nya di bagian mengedukasi usernya itu ya. Karena mengedukasi user itu kan juga butuh effort yang gede ya. Nah, terus urgent ya. Urgent nih kalau bisa kalian ambil problem yang memang harus diselesaikan saat ini juga. Kayak contoh kita ambil kanker ya kanker lah yang paling ya itu kan yang urgent ya, sampai sekarang pun juga belum ada solution yang apa paling mutakhir ya saya dibilang kan. Ya kalau misalkan kamu tiba-tiba datang membawa solusi, wah saya bisa menghilangkan kanker dalam 1 hari misalkan. Wah itu pasti aku yakin seminggu bisnis kalian udah langsung melejit itu. Udah jadi unicorn tuh dalam seminggu sebulan tuh pasti. Expensive ya. Terus expensive tuh ya ini berhubungan sama bisnis model pasti ya. Ini gimana kalian bisa membuat masalah yang emang secara bisnis itu tuh market cap-nya itu tuh gede gitu ibarat ya. Nah, mandatory and frequent agak mirip gitu ya. Ya intinya kalau frequent itu tuh ya terus berulang gitu ya. Maksudnya terus berulang apa? Akan selalu ada orang yang mengalami masalah ini. Nah, ini sebenarnya yang paling menarik ya. Ini sebenarnya 6 poin ini aku belajar dan ketika aku baca bukunya itu ini masalah yang kalau bisa sih kalian harus masalah yang frekuent ini gitu. Kenapa? Karena
eh kalau misalkan frekuent berarti ya kalian akan ada orang baru yang menjadi user kalian kan gitu ya. Oh, bakal ada customer baru. Customer barunya bakal ada yang masuk nih. Ya, customer itu akan terus masuk tuh. Nah, jadinya jadi orang tuh nggak cuman make kalian sekali doang gitu ya. Tapi make kalian tuh lifetime-nya tuh panjang gitu. Nggak cuman setahun, nggak cuman 2 tahun, nggak cuman 3 tahun, nggak, tapi bener-bener ya syukur-syukur seumur hidup gitu ya. Tapi ya seminimalnya adalah lifetime yang panjang gitu. Itu frequent. Itu suka even investor pasti suka dengan poin yang frequent ini karena sustainability-nya pasti panjang itu perusahaan ya kan. Nah, itu tentang problem ya. Ketiga, setelah kita udah punya background gitu ya, tadi ya kita masih ambil analogi yang Bandung dan Jakarta dan Bandung ya. Kita tahu ideal kondisi kita harus di Jakarta, tapi kita punya problem bahwa kita nggak punya kendaraan. Nah, kita define lah solution. Define solution, oke, solusinya apa? Nah, ini ya yang apa namanya kreativitas kita di sini yang diuji ya. Oke, saya pengen buat mobil biar saya punya kendaraan ke Jakarta. Nah, misalkan itu ya paling gampangnya. Cuman poinnya sini mungkin nggak banyak. Cuman yang paling pertama adalah jangan mulai dari sini. Nah, ini yang kadang bahaya nih. Banyak banget aku lihat founder-founder suka banget start from the solution gitu kayak. Apalagi nih ya founder-founder yang punya background informatics ya, kayak aku background informatics ya. Aku tuh sering ngelihat teman-teman aku yang informatics karena mungkin terlalu cinta ya dengan teknologi gitu ya kayak. Jadi startingnya dari hal-hal solusinya dulu kayak misalkan kita ada artificial intelligence. Ya udah pokoknya apa ya kira-kira solusi yang bisa pakai artificial intelligence. Oh, ada blockchain. Wah, blockchain apa nih blockchain bla 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 bla. Pokoknya pengen ada yang keren gitu di solusinya gitu. Padahal jangan-jangan ketika kalian udah nge-state problem ya, problem kalian nggak perlu di-solve pakai teknologi sama sekali. Bisa aja kan, jangan-jangan kalian nih udah punya masalah, jangan-jangan ya nggak perlu teknologi jangan untuk nge-solve masalah itu. Pakai Google Sheets, Instagram gitu-gitu udah ke-solve masalahnya, jangan-jangan gitu kan. Nah itu apa namanya makanya jangan pokoknya sekali-sekali start dari sini gitu ya. Tetap alur berpikirnya harus dari yang pertama tadi. Nah, itu ya. Ketiga, keempat, find your momentum. Nah, ini yang bisa dibilang momentum ini kan ada hubungannya juga sama luck ya. Ada hubungannya juga dengan keberuntungan gitu. Karena kita nggak tahu faktor eksternal itu akan seperti apa gitu. Karena kalau aku cerita Eduka ya, kita tuh dapat banget waktu itu momentumnya tahun 2018 ya. Karena kan kita boiling produk pertama kita ya, MVP produk kita itu adalah kita try out computer based test gitu ya. Try out computer based test, try out online lah, try out SBMPTN online ya, atau try out masuk universitas ya, tapi online kita buat. Tapi online-nya ini kita benar-benar sistemnya ini mirip sama real life tesnya gitu. Nah, jadi karena waktu itu tuh kita kondisinya pas tahun-tahun 2018 ke belakang, apakah udah ada TO online? Udah ada kok. Udah banyak juga TO online. Bimbel juga udah ada. Nah, tapi waktu itu kita cari apa yang benar-benar kita masih unik kan. Nah, waktu itu kita fokusin ke computer based testnya, experience di computer based testnya. Karena rata-rata tryout online yang masih ada pas tahun itu mereka masih memakai Google Form. Ya, experience-nya kan pasti beda ya, kayak Google Form ya Google Form gitu, nggak ngasih experience real life testnya, ya kan, yang benar-benar kayak make di website dan di desktop dan lain-lain gitu kan. Nah, itu kita ambil momentum itu dan di kondisi saat itu juga banyak edtech besar di Indonesia juga belum fokus di tryout online gitu. Ya mereka fokusnya di learning materials gitu ya, video pembelajaran dan tryout online itu sebagai komplementarinya gitu kan.
Nah, itulah kita ambil ambil uniqueness itu, kita ambil dan juga kita ambil momentumnya. Momentumnya itu apa? Karena pas tahun 2018 akhir, itu pemerintah ya, membuat regulasi baru, di mana tes masuk perguruan tinggi itu 100% menggunakan komputer. Nah, ya, dulunya itu kan kita pas zaman-zaman kita nih, ya, itu masih pakai kertas kan kita, masih pakai yang ngebulet-buletin, ya, kalau misalkan salah harus dihapus dulu. Nah, itu masih pakai itu kan. Nah, pas tahun 2018 itu shifting tuh pemerintah 100% full menggunakan komputer. Nah, itu kita ambil urgensi itulah, kita kita rangkum urgensinya, kita launching produknya. Nah, itu lumayan dan ketika momentumnya tepat gitu ya, dan kita dapat tuh waktu itu starting user kita itu di event pertama kita tuh nyampe 3.000-an sampai 5.000 lah. Dan sampai ke depannya pun jadi makin meningkat gitu kan. Nah, makanya kita cuman apa yang jadi poin penting di sini adalah kesiapan kita gitu ya. Karena kita harus siap walaupun momentum ini nih ada hubungannya sama faktor eksternal gitu ya, tapi ya kita harus siap gitu ketika faktor eksternal itu datang ke kita gitu. Jadi ketika oh ada momentum yang tepat kita udah siap gitu. Jangan sampai ketika ada momentum yang datang ke kalian, kalian baru kepikiran gitu kayak, oh kayaknya bagus nih kalau misalkan kita melakukan A B C D E F G. Nah, itu udah ketinggalan pasti kan kalau kita nggak siap gitu. Makanya kita harus mengasumsikan bahwa diri kita tuh harus selalu siap ketika momentum yang tepat itu terjadi gitu. Nah, atau misalkan kalau kalian resource-nya banyak ya, capital-nya banyak gitu ya, ya kalian bisa buat momentum itu sendiri gitu ya. Kita ambil contoh paling gampang ya Gojek ya. Itu Gojek dulu kerennya itu kan dulu dia tuh buat momentumnya eh dia memanfaatkan momentum ya. Kalau ingat tuh dulu masih zaman-zaman ojek versus opang ya. Ojek pangkalan versus ojek online versus ojek pangkalan gitu ya. Masih zaman-zaman tuh sering bertabrakan lah gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan nih, dia tuh pinter ya ngambil momentum itu untuk spreading awareness tentang ojek online. Mungkin yang dulunya orang nggak pernah naik ojek gitu ya, mereka jadi tahu bahwa, oh ada loh ojek online gitu ya. Oh sekarang tuh ada ojek online gitu ya. Di sosial media ya walaupun sebenarnya ini agak ini tapi kan pas lagi di sosial media pas zaman-zaman itu kan kalian pasti jadi aware tuh kayak, oh ternyata ada loh sekarang ojol gitu ya. Walaupun sentimen beritanya tuh agak negatif ya tentang pukul-pukulan kah atau berantem kah, tapi kan awareness kita tentang perojolan itu jadi ada gitu ya. Oh ternyata ada loh ojek karena waktu 2016 ya awal-awal di Bekasi aku Gojek itu hadir gitu ya. Itu starting point teman-teman aku, lingkungan aku tuh tahu ya dari berita-berita itu gitu. Kayak tahu nggak nih ada ojek pangkalan versus ini gitu. Oh iya ya, kan jadi bahan omongan di circle aku juga gitu. Dan dia tuh pintar banget buat awareness-nya dan ditambah juga kan dengan cara strategi marketing dia yang memakai jaketnya ojeknya itu harus pakai jaket, harus pakai helm gitu kan. Nah, awareness-nya kan jadi selalu jadi bahan omongan di circle-circle kita gitu kan. Nah, jadinya tuh langsung wow banget tuh si Gojek awal-awal kan 2016 tuh. Aku inget banget itu benar-benar langsung itu kondisi aku masih SMA waktu itu kan di Bekasi. Nah, itu salah satu momentum yang bagus ya untuk kita spreading awareness tentang bisnis kita. Jadi ya mungkin ada 3 poin ya kayak apakah resource kita gede gitu ya. Karena kalau resource kita gede ya kita bisa building momentum itu sendiri gitu ya. Atau enggak ya kita cari momentum ya regulasi dari eksternal ya. Kalau tadi aku ambilnya dari pemerintah, regulasi perubahan sistem tes masuk universitas ya. Oke. Nah, terakhir nih ya founding team ya. Founding team ini nggak kalah penting karena ya sebenarnya single founder itu bisa sih ya. Kalian bisa
building startup sendiri itu bisa. Cuman nggak tahu ya, aku yang building startup berempat aja masih ngerasa kecapean banget ya. Berarti kalau misalkan sendiri kalian buat ya nggak bisa. Cuman hati-hati aja ya, karena mungkin stresornya bakal jauh lebih besar gitu. Karena adanya founding team ini selain kita berbagi tugas ya, itu juga sebagai wadah untuk berbagi cerita. Karena ya kadang kita kan pasti ada rasanya capek, lelah gitu ya, target nggak tercapai. Ya, kita bisa cerita gitu kayak, wah kita bisa sharing kayak, aduh gue capek banget nih, aduh nggak bisa nih kayak, wah lelah banget lah gini gini gini. Nah setidaknya kan ada yang mendengarkan lah gitu. Makanya itu salah satu alasan aku rasa kita harus punya teman, partner di ketika building bisnis ini. Nah kedua ya masalah tanggung jawab ya. Gimana kita bisa bagi-bagi tanggung jawab dan bagi eh, apa ya, kayak aku lah, contoh kemarin aku sama Sodiko ya, aku bagian produknya, bagian akademiknya gitu ya. Sodiko bagian marketingnya, bagian keuangannya, karena memang basic dia yang di business management gitu kan. Nah, terus juga teman aku Habibi Daniel bagian engineering-nya gitu kan. Nah, jadi kita bisa bagi-bagi tanggung jawab. Nah, itu yang terus mungkin saran dari aku adalah kalau bangun kultur yang baik lah ketika awal-awal. Sebatas seminimal mungkin kan harus ketemu tiap minggu. Nah, itu yang dulu kita lakukan. Seminimalnya kita hari Senin itu kita ketemu dan sebatas ngobrol-ngobrol, share-share tentang apa yang udah kita kerjain selama seminggu kemarin. Apa yang menjadi bottleneck kita selama seminggu kemarin, sama apa yang mau kita kerjakan 1 minggu ke depan. Nah, hal-hal itu kan membuat kita jadi berinteraksi sama tim kita kan. Nah, itu membuat kita jadi saling tahu masalah kita apa. Ya walaupun nggak apa-apa kita jujur-jujuran kayak, wah seminggu kemarin gue nggak ngelakuin apa-apa nih. Soalnya ada ABCDEFG. Itu kan nanti kita bisa solve bareng-bareng di sana gitu. Nah, itu untuk apa namanya founding team ya. Nah, ini beberapa common mistake yang mungkin pengen aku share ya. Ketika kita buat startup jangan sampai gitu ya, kita buat startup kita nggak punya keunikan gitu. Walaupun tujuan kita bagus ya, background kita bagus, ini kesalahannya ada di mana? Kesalahannya ada di divine solution. Ya, step divine solution. Even background kalian itu bagus, terus problem kalian bagus, tapi kalian nggak punya keunikan. Ya berarti ya itu nggak bakal bagus juga gitu kan. Ya kalian bakal susah untuk bersaing gitu ya. Dan keunikan ini kan bisa macam-macam. Nah, kalau tadi kita edukasi sendiri, aku itu ngambil keunikannya dari jalur apa? Dari jalur latihan soalnya itu sendiri. Karena dulu itu kan pas zaman-zamannya aku sering ditanya gitu, kok lu berani sih? Padahal kan udah banyak attack di luar sana kayak Zenius, Ruang Guru, Kuiper, apa gitu kan. Ya karena waktu ketika aku starting Eduka, aku nge-state bahwa, oh aku nggak mau dulu nih ngelawan mereka nih pemain besar di attack gitu ya. Aku mau starting dari yang mereka belum kuasai dulu, yaitu bagian assessment-nya, bagian tryout-nya bisa dibilang, latihan soalnya. Nah, aku fokusin di situ gitu kan. Aku fokusin di situ sampai akhirnya karena kita punya keunikan di situ, ya orang tahu bahwa value-value produknya tuh banyak di sini nih, banyak keunikannya di sini gitu ya. Dan itu yang harus kalian ambil. Kalau bisa sih kalau resource kita belum terlalu besar gitu ya, ya jangan dulu ngelawan pemain besar gitu. Kecuali kalau kalian memang udah punya planning dan capital yang gede juga, itu gas aja sih nggak apa-apa gitu. Nah, itu ya doesn't have uniqueness, dan uniqueness ini sebenarnya nggak selalu tentang nggak selalu tentang produk ya. Uniqueness ini bisa dari mana-mana, bisa dari foundernya. Apakah kalian punya keunikan yang memang nggak dimiliki oleh founder-founder lain? Ya, misalkan kalian hanya 1 dari 10 orang di dunia yang bisa nge-solve masalah ini, misalkan ya. Nah, itu bisa dari founder atau keunikan dari sisi cara kalian marketing misalkan ya.
cara kalian marketing itu berbeda. Nah, ini yang sebenarnya Eduka juga ambil gitu ya. Gimana cara kita mengakuisisi, cara kita touching students-nya, itu yang berbeda gitu kan. Nah, keunikan tuh bisa dari mana-mana. Atau juga dari relasi bisnis ya. Misalkan solusi kalian itu require kalian untuk berpartner dengan suatu perusahaan di industri A. Dan kalian itu punya relasi ke orang-orang yang punya bisnis di industri A. Itu kan keunikan kan, nggak semua orang punya privilege itu gitu. Nah itu ya, keunikan itu pokoknya bisa datang dari mana-mana dan jangan tentang produk terus, jangan terlalu terpaku tentang di produknya gitu. Nah kayak kedua, kan doing eksperimen ya, kita yang bahaya juga adalah kita nggak bisa bereksperimen dari hal yang kecil gitu. Nah ini bahayanya apa gitu ya, bahayanya adalah kita nggak bisa ketika kita punya ide gitu ya, kita jadi langsung membuat ide itu 100% gitu. Dengan kalau kita membuat ide 100% kan otomatis effort yang kita keluarkan bakal gede banget kan. Nah, kita kan nggak bisa tuh yakin bahwa ide kita tuh valid kan sebenarnya. Tahu-tahu bayangin kalian udah ngeluarin effort 1 miliar misalkan. Terus satu ide kalian nggak valid, kalian gagal. Wah, itu cost yang udah kalian keluarkan ruginya bukan main ya kan. Tapi coba bayangin kalian bisa eksperimen, melakukan MVP, minimum viable product ya. Nah, itu maksudnya apa eksperimen ini adalah goals-nya kalian bisa membuat produk gitu ya, minimum produk yang bisa menggambarkan produk. Oke, baik. Teman-teman, mohon maaf, ini mungkin sedang terjadi kendala koneksi ya. Kita sambil menunggu beliau untuk masuk kembali. Nah, barangkali teman-teman sejauh ini juga sudah menyimak tadi beberapa menit belakang ya, hampir 1 jam ke belakang. Barangkali juga bisa sambil mengonsep kira-kira sejauh pemaparan dari beliau gitu, apa yang mungkin menjadi menarik untuk teman-teman sekalian bisa tanyakan nanti di sesi Q&A setelah pemaparan materi dari Mas Ahmad Faiz. Nah, ini sudah tersambung kembali. Halo, Mas Faiz? Halo, halo. Aduh, sorry. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman. Ini Oke, mungkin mati bisa lampu dilanjut. tiba-tiba. Oh, Ya, baik, ya, baik. tadi terakhir sampai eksperimen ya. Intinya kita gimana kita bisa buat hal yang kecil gitu ya, tapi kita bisa menggambarkan impact-nya nanti ketika kita mengeluarkan effort tersebut gitu. Kayak contohnya ya, dulu tuh kita pas awal-awal buat Eduka, kita nggak langsung buat website Eduka yang gede kayak sekarang. Kita kan pengerjaan soal ya. Kita dulu belum buat pendaftarannya. Kita cuma benar-benar buat pengerjaannya doang di website. Itu MVP paling kecil kita. Ya, tetapi sisanya kita kerjakan manual gitu. Ibaratnya pendaftaran tuh masih via chat, via WA, via Line, via Instagram. Itu kita manual salah satu. Nguli ya iya nguli memang. Cuman ya kan ngulinya paling cuma seminggu, 2 minggu, 3 minggu lah ibaratnya. Nah, tapi ketika itu kan kita jadi tahu insight baru. Oh, ternyata ketika pendaftaran tuh enaknya mereka melakukan ini loh gitu ya. Dan akhirnya pelan-pelan kan kita tambahkan lah. Kita tambahkan fitur-fiturnya gitu. Makanya MVP itu penting dan ini yang disukain juga ya sama investor. Kalau kita bisa melakukan eksperimen kecil gitu ya, tapi berimpact besar. Nah, terus ya terakhir doesn't have curiosity to expand our knowledge ya. Kita nggak mau memperbesar lingkar pengetahuan kita. Karena gini, ketika kita menjadi founder ya, terutama CEO gitu ya, kita memang nggak perlu
paham semua teknikal divisi kita, tapi seminimalnya kita paham abstraksi dari tiap titik di divisi kita gitu. Ya maksudnya kayak seminimalnya kalian paham kalau diajak ngobrol tentang marketing. Setidaknya kalian paham kalau diajak ngobrol tentang finance gitu. Nah ini paham diajak ngobrol kan setidaknya kalian relate dengan kerak-keraknya keilmuan mereka lah gitu ya. Ya walaupun kalian nggak perlu paham betul sampai ke dalam-dalam ya, tapi setidaknya kalau saya pas ngobrol sama teman aku Sodiko gitu ya, yang dia memang expertise di marketing gitu ya, aku nyambung gitu dan aku pun juga bisa menumbuhkan solusi-solusi baru yang bisa dikonekin sama tim engineering gitu misalkan. Aku bisa mengkonekinnya sama tim akademik gitu. Jadi karena kan kita nih sebagai CEO gitu ya, ya kita harus pandai-pandai connect-connectin tiap divisi gitu kan. Gimana kita bisa coordinate kayak, oh ada divisi A, divisi B, oh dia butuh bantuan ke divisi ini. Oh kayaknya bagus deh kalau kita punya SOP yang cukup dari divisi A ke divisi B gitu. Jadi lebih efisien kerjanya, operationnya pun jadi lebih bagus. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan di knowledge ini kan. Pun juga aku yang basic engineering ya mau nggak mau aku harus belajar juga tentang financial, tentang bisnis, tentang gimana pitch to investor, gimana financing itu bekerja gitu ya. Dan itu mau nggak mau ya pun juga kita harus melakukan hal itulah gitu ya. Itu beberapa mistake yang aku rasa perlu diperhatikan ya. Karena oh ya mungkin aku tambahan sedikit ya di poin 2 itu tentang MVP dan tadi kan aku juga cerita tentang bahwa ketika 2019 aku diinvest oleh Mas Ahmad Zaki, salah satu alasan dia invest itu ya karena kita bisa bereksperimen dari hal yang kecil. Ya. Kita punya traksi dari hal yang kecil gitu. Kayak kita eksperimen, waktu itu awal-awal modal 10 juta, tapi kita bisa menghasilkan revenue itu lebih dari 1 miliar gitu dalam 1 tahun gitu kan. Dari modal yang 10 juta gitu. Nah, makanya itu one of traction yang disukain oleh investor gitu. Ketika kita punya traksi ketika ibaratnya apa ya? Bayanginnya gini, kayak lu dikasih modal 10 juta bisa dapetin revenue yang gede. Gimana kalau gua kasih lu modal 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar? Otomatis kan lu bisa dapat duit yang jauh lebih gede gitu kan. Matematika simpelnya kan gitu kan. Nah, itu satu hal yang jadi poin penting kalau misalkan kita mau dapat sudut pandang yang bagus dari investor gitu ya. Traksi. Nah, traksi ini didapatkan dari mana? Nah, traksi itu didapatkan dari semua step-step yang tadi gitu. Nah, utamanya nih emang di MVP gitu. Kalau ibaratnya MVP kalian itu nggak bagus gitu ya, kalian minimum produk kalian itu nggak bisa menghasilkan traksi, ya gimana mau yakin gitu ibaratnya. Misalnya gini, minimum produk kalian cuma mendatangkan 1 users, 2 users, 10 users gitu ya. Dan yang berbayar hanya 1 orang, 2 orang gitu ya. Nah, itu kan berarti bukan traksi yang baik ya. Berarti kalian harus pikirin gimana nih cara membuat produknya bisa punya users yang lebih banyak ya. Karena kalau kita ngomongin users yang lebih banyak, ini kan kita bisa tarik ke berbagai masalah. Pertama, apakah memang produk kalian yang bermasalah? Ya, fitur kalian mungkin memang nggak nge-solve masalahnya. Berarti kalau misalnya masalahnya di situ, oh berarti kalian harus cari yang minimum produk yang lain. Oh berarti mungkin fiturnya ada yang kurang nih, kayak mungkin kurang menjelaskan, ya kan? Atau mungkin cara marketing kalian yang salah. Kalian merasa produknya udah bener kok nih, emang harusnya nge-solve masalahnya nih gitu ya. Ternyata cara marketing kita salah. Yang biasanya kita melakukannya itu via advertisement digital, ternyata target market kita tuh sukanya via WhatsApp misalkan, disentuh langsung. Ya misalkan target marketnya ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu yang tiap hari belanja pagi-pagi ke pasar gitu ya. Tapi kita malah buatnya itu tuh di advertisement-nya di Instagram gitu. Padahal ibu-ibunya kita tahu kultur mereka datang ke pasar pagi-pagi. Harusnya kita advertisement-nya di dekat-dekat pasar dong. Kita taruh sales-sales di dekat pasar. Nah, misalkan itu salah satu contoh gitu kan. Terus juga misalkan itu udah benar juga, ternyata pas kalian riset, udah benar kok segmenting kita gitu. Marketing kita udah benar juga gitu kan. Nah,
Terus apalagi dong yang salah? Jangan-jangan kita tarik lagi ke bawah nih. Jangan-jangan yang salah adalah solusinya nih. Solusi kalian itu salah nih. Kalian salah menerjemahkan problem ke solution. Nah, berarti itu kalian harus cari lagi. Oh, solusinya apa lagi nih ya yang lebih bagus gitu kan. Nah, dari solusi ya kalian ntar ulang lagi tuh ke MVP-nya, ke marketingnya gimana. Udah di riset, solusinya masih salah. Udah di riset solusinya tuh udah bener sebenarnya gitu. Oh, berarti kita tarik lagi ke dalam. Jangan-jangan statement problem kalian yang salah. Ya kan? Jangan-jangan kalian problem yang kalian angkat itu ya itu hanyalah asumsi kalian. Problemnya udah bener. Apalagi yang salah? Jangan-jangan kondisi ideal kalian yang salah. Jangan-jangan emang manusia sekarang nggak butuh kondisi ideal tersebut gitu. Nah ini mungkin yang kadang juga jadi masalahnya itu di sini. Kita merasa manusia butuh ke kondisi ideal tersebut gitu ya. Tapi mungkin segmen kita nggak merasa hal itu dibutuhkan gitu. Nah ini yang agak tricky juga ya. Kayak contoh misalkan apa ya? Kita ambil dari hierarki kebutuhan aja deh ya. Hierarki kebutuhan ya. Misalkan ada kebutuhan satu, kebutuhan primer sama kebutuhan sekunder ya. Nah, kita merasa kondisi idealnya itu ada di kebutuhan sekunder ya. Kita memenuhi kebutuhan sekundernya. Tapi kebutuhan primer orang-orang segmen kita itu belum terpenuhi. Ya gimana kita mau nge-solve masalah mereka ketika kebutuhan primer mereka belum terpenuhi. Nggak mungkin nih mereka naik ke kebutuhan sekundernya gitu. Berarti kalian itu bukan target, bukan kondisi ideal yang pas gitu. Entah kalian itu harus menunggu ketika kebutuhan primernya terpenuhi, atau kalian yang ngebuild kebutuhan primer itu dulu ya. Kita ambil contoh paling gampang, misalkan mobil listrik deh ya. Ya, mobil listrik itu. Oke, misalkan di Indonesia nih ya. Kita lihat di luar sana udah ada mobil listrik ya. Cuma misalkan nih kalian jualan mobil listrik di suatu kota yang infrastrukturnya jalanannya tuh belum bagus gitu ibaratnya. Oke lah, ada orang yang senang di sana. Ada orang kaya di kota tersebut. Mereka yang bisa beli, mereka bisa mampu beli. Cuman ya mereka beli buat apa? Karena kebutuhan dasarnya mereka pun belum terpenuhi. Kebutuhan dasarnya untuk yang penting jalanannya bagus dulu deh gitu. Ya kan? Ya itu nggak bakal ada yang beli juga di kota tersebut. Caranya gimana ya? Kalian building environment-nya di kota tersebut dulu, ya kan? Kalian bangunlah tuh shelter-shelter cas mobil listriknya, benerin dulu jalanannya sesuai dengan SOP mobil listriknya gitu kan. Nah, cuman kalau kayak gitu ya cost-nya pasti gede, ya kan. Makanya itu harus punya capital yang gede kayak sekarang ya mobil listrik mau masuk di Indonesia gitu kan. Ya pasti kan environment kelistrikannya ya kayak environment charging-nya juga harus dibuat dulu, cost-nya nggak gede tuh perusahaan-perusahaan gede gitu kan. Kayak mereka harus buat shelter pengisian baterainya di mana-mana, itu aja kan udah capitalnya udah gede gitu. Dan kalau kayak kita berkaca kondisi kita sekarang, apakah kita punya resource dan capital sebesar itu untuk fulfill kebutuhan primer mereka semua itu gitu kan. Nah itu yang harus jadi catatan, kita harus pinter-pinter riset gitu. Kita harus tahu permasalahan kita ada di mana. Jadi metrik yang paling utama bisa dilihat adalah ya jumlah user gitu. Itu udah paling top lah, jumlah user yang memakai produk kalian. Itu metrik utama yang kalian harus perhatikan. Nah, tapi penurunannya kemana? Itu yang kita pinter-pinter riset kita. Apakah masalahnya di marketingnya, masalahnya di produknya, apa masalah di statement kita, dan lain-lain. Mungkin itu dulu aja ya dari aku. Terima kasih sebelumnya. Aku balikin lagi ke moderator. Oke, thank you Mas Faiz atas pemaparannya tadi. Well, teman-teman semua, itu tadi dari Mas Faiz ya, untuk bangun startup di usia muda, siapa takut gitu. Siapa sih yang takut bangun usaha atau startup ini di usia muda gitu. Saya gitu ya tiba-tiba. Ada yang angkat tangan gitu ya. Anyway, tadi barangkali itu adalah pemaparan dari Mas Faiz untuk
bagaimana beliau ini membangun si Eduka dari yang awalnya keresahan ya, kemudian berkembang melihat dengan sudut pandang berbeda sampai akhirnya per hari ini menjadi sesuatu yang lebih besar lagi daripada apa yang dulu pernah dikerjakan di awal gitu ya. Dan tadi udah diceritakan side story-nya tadi ya, ramai banget dari teman satu kontrakan gitu ya. Terus jadi berempat dan sekarang juga udah terdevelop dengan luar biasa. Anyway, teman-teman semua, boleh yuk teman-teman kita masuk sesi Q&A barangkali ya Mas Faiz ya. Untuk teman-teman yang masih kepo, masih ingin diperdalam lagi, boleh via chat atau langsung ngobrol aja, boleh banget. Kalau mau langsung open mic-nya aja, ya. Selamat pagi. Ya, pagi. Ini dengan Pak Arif. Ya, saya ingin bertanya dengan presenter, sangat insightful ya, menarik. Kebetulan saya adalah seorang dosen nih, Bang Faiz. Saya punya mahasiswa banyak, kemudian mengajar di KWU, kewirausahaan, pemasaran, dan lain-lain. Ada the biggest obstacle-nya sekarang adalah mahasiswa saya itu dia belum bisa looking the problems surround them gitu loh. Nah, ada tip dan trik khusus nggak, Mas? Bagaimana saya bisa mengencourage mereka scanning the environment? Kalau secara teoritis kan kita udah sampaikan dengan buku-buku dan lain-lain. Gimana bisa tune in langsung seperti Mas Faiz bisa dapat itu? Thank you, Mas. Ditunggu sharing sessionnya. Makasih. Silakan nih Mas Faiz. Langsung dari Pak dosen. Ya. Ya, terima kasih Pak ya pertanyaannya. Ini menarik banget ya. Aku pun juga sebenarnya Pak dulu pas kuliah gitu ya, kan juga ada yang sekolah bisnis manajemen gitu ya, jurusan sampai dan memang sering banget nanya gitu, gimana sih starting looking the problem-nya itu gitu. Sebenarnya kalau dulu aku selalu bilang bahwa start dari yang terdekat dari kita dulu aja gitu, start dari hobi gitu. Karena dulu aku adalah hobinya itu ngajar gitu ya. Pasti kita bakal menemukan kesalahan, pasti kita menemukan hal yang kita nggak sukai dari hobi kita gitu, ya kan? Kayak misalkan tadi di ngajar aku ngelihat banyak banget masalah kayak, oh ini nih anak-anak ini kurang kayak gini gitu ya. Tapi dulu aku mungkin teman aku yang dia hobi di fotografi gitu ya, dia cerita ke aku kayak, tahu nggak Is, di fotografi tuh masalahnya tuh gini dan oh ada ya masalah itu gitu, dan aku tuh kayak baru tahu ternyata ada loh masalah A gitu ya di industri fotografi, ya siapa yang bisa tahu itu kalau bukan dia sendiri gitu kan. Karena masalah itu kan harus bisa muncul dari diri dia sendiri gitu kan. Karena kalau misalkan kita paksakan gitu ibaratnya mereka nggak misalkan nggak dikasih tahu startingnya dari mana gitu, kayak coba kalian cari masalah di sekitar kalian gitu kan, kayak ya mungkin mereka bakal jadi terlalu besar gitu ya, terlalu broad gitu kan, mereka nggak tahu harus start dari mana. Cuman kalau misalnya kita start dari apa yang mereka suka gitu, kayak oh kamu suka apa misalkan, oh dia suka basket misalkan, kira-kira apa sih dari basket yang memang bisa di solve gitu masalahnya, walaupun pada akhirnya mungkin nanti apa namanya lama-lama pasti kan juga mereka bakal ketemu ke real life-nya, apakah misalkan industri di basket itu memang marketnya kecil gitu ya, dari segi market size-nya kecil ya, tapi setidaknya kan pelan-pelan saya rasa harusnya dia jadi tahu bahwa oh ini loh cara step by step building looking for the problem gitu ya, walaupun in the end nggak semua industri itu punya market size yang besar gitu ya, yang sustain untuk membuat bisnis gitu, tapi setidaknya kalau konteksnya kita mau starting, saya rasa bisa start dari hobi dulu sih Bu. Mungkin Oke, itu baik. ya jawabannya. Thank Gimana, you Pak Mas Arif? Faiz. Thank you. Sama-sama. Tapi begini ya, Mas Faiz, saya kan mengajar di KWI itu kita sering bikin games, kemudian ada satu yang mungkin mereka belum
belum bisa melihat itu dari sisi ketajamannya. Jadi seolah-olah kadang saya harus mengakses mereka ini worth it atau tidak untuk dilakukan. Jadi hal-hal yang itu. Nah, mungkin ada apa lebih daripada hobi, apakah ada perlu intuisi atau yang bagaimana yang bisa bisa mereka kita beri kejutan gitu supaya bisa lebih tajam lagi untuk melihat masalah itu menjadi sebuah peluang bisnis. Mungkin ada insight lagi, Mas Faiz. Thank you. Oh ya, eh sebenarnya kalau pengalaman pribadi saya mungkin Pak ya, ketika saya tiba-tiba kepikiran peluang bisnis itu, biasanya memang dari mentoring sih ya Pak. Karena kalau dari pengalaman pribadi saya pun, saya dulu awalnya juga buat produknya kan salah sebenarnya. Pas ketika, awal-awal produk yang saya buat pun juga salah, tapi di situ, saya dikasih tahu sama mentor saya waktu itu kayak, "Wah ini nggak bagus buat ini. Coba kamu ya cari yang lebih bagus lagi," gitu. Dan akhirnya saya disuruh balik lagi ke tiap minggu ibaratnya kasih tahu ide apa lagi yang baru gitu kan. Dan mungkin lebih ke ditamparkan oleh realita sih gitu, Pak ya. Wah, ini sepertinya inline banget sama Wetland Box ya, Mas ya. Karena jadi ide-ide mahasiswa saya harus dibenturkan langsung ke Wetland Box biar biar bisa langsung frontal seperti itu ya, Mas Faiz ya. Iya. Nah, cuma memang kadang kan Betul, betul. itu agak trade off-nya itu takutnya di mental anak-anaknya itu sendiri sih. Thank you, thank you. Memang mungkin ya, mungkin mereka idenya terlalu kasar, jadi ya perlu dipoles di Wetland Box mungkin. Jadi ya biar bisa dipolis lagi seperti itu ya, Mas. Seperti cerita Mas Faiz yang bolak-balik ke mentoring begitu kan. Jadi kalau saya pikir mungkin dosen saja tidak cukup karena kan terlalu banyak mahasiswa. Jadi mungkin harus ada lembaga seperti Wetland Box yang akan mempush mereka, mempolis mereka supaya idenya menjadi lebih bright lagi dan bisa dites di pasar seperti itu mungkin ya, Mas Faiz. Thank you, Mas Faiz ya. Iya, sama-sama. Oke, thank you Pak Arif. Wah, ini luar biasa. Nanti kita harus meet up ya Pak Arif, kita ngopi bareng, ngobrolin yang tadi. Ya, karena kita juga senang banget tadi dengarnya. Dan thank you juga buat Mas Faiz tadi atas jawabannya, luar biasa. Nah, ini buat teman-teman yang mau nanya langsung, boleh nanti di raise hand seperti teman-teman atau yang ada di kolom chat. Ya, kita langsung sapa juga nih yang sudah raise hand sebelumnya. Ini dari Mas Zain Mahbubi ya. Oke, boleh di open mic. Halo Mas Zain. Halo Pak Saif, Yes. Pak Kif ya. Ya, jadi saya mohon izin buat tanya juga ke Mas Faiz. Thank you banget insight-nya pagi ini. Sangat-sangat bermanfaat buat kita. Kebetulan saya Zain dari MyEstima Indonesia, salah satu peserta inkubasi juga di Wetland Box, insya Allah. Bisnis kita ini di sektor konsultan perencana, Mas Faiz. Dan konsultan perencana ini ya, desain. Nah, kemudian sejauh ini kita sedang gathering tim. Jadi mau buat inilah semacam Google Design Sprint juga. Dan kita masih memilah-milih nih tim yang kira-kira pas buat kita. Salah satunya mungkin yang pengen saya tanyakan itu, yang pertama, apakah CTO gitu ya, memang orang yang harus tahu banyak tentang developer ataupun yang teknis bagian platform tadi. Itu dulu mungkin. Habis itu yang kedua pertanyaan saya, salah satu kendala kita para founder kan ketika membangun startup itu salah satunya funding ya Mas. Apalagi kalau kita belum punya belum ada budget yang cukup untuk membuat platform sendiri. Nah, biasanya itu sih yang pengen saya tanyakan, gimana sih kira-kira buat dapetin pre-seed funding dari investor, sedangkan kita belum punya platform, kita sekedar ada hasil dari Google Design Sprint nanti gitu. Mungkin dua hal itu sih yang pengen saya tanyakan. Thank you, Mas. Oke. Mungkin pertama tentang CTO ya. Tapi sebelumnya
solutionnya itu IT atau enggak? Jadi kalau boleh cerita dikit ya Mas ya. Kalau problem Ya. tuh sebenarnya gini. Kalau problemnya itu kita nge-solve masyarakat yang selama ini mereka over budget dalam hal pembangunan. Contoh ngerenov rumah atau ngedesain rumah tanpa ada bantuan dari ahlinya, arsitek gitu ya atau teknik sipil. Nah, dengan adanya dipermudah dengan adanya digitalisasi, mereka tuh bisa dengan mudah tahu nih rencananya. Oke, saya pengen bangun ini atau renov ini, budgetnya sudah ada, udah tertera di situ, udah kehitung sendiri secara otomatis. Ataupun perlu desain pun sudah dibantuin sama ahlinya. Nah, banyak problemnya di situ sih. Kita nge-solve problem orang-orang yang seperti itu. Salah satunya. Oke. Berarti gini sih. Pasti kamu yang lebih tahu tentang produk kamu ya. Cuman kalau saran dari aku adalah gini. Emang nyari CTO gitu ya. Itu tuh bleeding banget sih, capek banget pasti ya. Buat itu salah satu permasalahan yang nggak selesai-selesai ya. Sampai sekarang tuh selalu ada pertanyaan tentang itu ya. Nah, kalau dibilang CTO, apakah CTO orang yang harus paham tentang IT banget gitu ya? Sebenarnya bagusnya iya, ya. Tapi seminimalnya adalah dia mau belajar tentang IT, gitu ya. Jadi misalkan gini, karena kan kalau kita ngomongin engineering itu banyak banget ya. Kalau setidaknya dia nggak punya motivasi untuk belajar ya bakal susah ke kaliannya gitu. Ya seminimalnya dia harus mau kayak dia ada keinginan lah untuk belajar kayak mempelajari hal-hal baru ya, explore hal baru. Jadi yang ditawarkan itu pasti adalah wadah untuk dia eksplorasi diri di situ gitu ya. Dimana kalian bisa mewadahi dia untuk mengeksplor passion dia di IT gitu. Nah, cuman memang trade off-nya kalau kita nggak dapet langsung orang IT yang jago banget gitu ya, ya adalah learning curve-nya. Berarti kan kita nggak bisa nih langsung buat produk IT yang wow banget gitu. Karena kan pasti let's say kita udah dapet nih satu teman gitu ya. Dia CTO dan dia udah memenuhi requirement dia mau belajar tentang IT gitu ya. Itu aja udah oke tuh ya kan. Cuman kan yang namanya mau belajar berarti dia lagi belajar kan, belum jadi jago kan. Itu masih ada learning curve-nya dulu, entah itu berapa lama, berapa bulan gitu kan. Nggak mungkin bulan depan kamu langsung minta dia buatin dong website bla 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 dengan fiturnya gini gitu. Wah, itu pergi pasti CTO-nya gitu. Nah, itu pertama gitu. Jadi trade off-nya emang di situ. Nah, solusinya biasanya adalah apa tuh? Kamu coba pikirin kira-kira produk kamu itu tuh value-nya tuh di mananya sih gitu. Ya. Apakah beneran value-nya tuh di IT-nya gitu ya? Atau value-nya tuh di hal lainnya? Apa aku nggak tahu, aku hanya menangkap sekilas apakah value-nya itu adalah di rekomendasi budget kamu misalkan ya dari aku punya duit 100 juta. Oh, kamu rekomendasiin A B C D E F G H I J gitu misalkan. Mau renov rumah, pengen apa gitu. Apakah value-nya itu di rekomendasinya gitu kan? Nah, ini misalkan ya. Kalau misalkan value-nya itu ada di rekomendasinya, nah berarti kan aku rasa sih nggak banyak cara untuk nggak memakai IT dulu di situ gitu ya. Maksudnya bukan nggak memakai IT sih, nggak memakai IT yang wow dulu ya. Nggak memakai IT yang benar-benar bisa di aplikasi, punya aplikasi sendiri dan lain-lain. Kan seminimal mungkin aku rasa bisa sebatas pakai WordPress dulu, blog dulu gitu ya. Ya, itu kan pasti dari cost itu pasti jauh lebih murah ya. Kamu tinggal proyekkan ke orang ya, ibaratnya landing page doang gitu ya. Kamu proyekin ke orang yang aku rasa nggak bakal nyampe 10 juta ke atas gitu ya. Pasti di bawah 10 juta itu dapat gitu ya. Proyekinnya ke mahasiswa gitu ya, mahasiswa itu yang pasti mereka dapat lah gitu kan. Nah, itu bisa. Terus value rekomendasi itu kan bisa kamu via apa dulu misalkan via Google Sheets, via Google Form, banyak tools. Pokoknya maksimalkan tools yang kamu nggak perlu building tech team sendiri dulu gitu sih. Jadi gini, kalau misalnya kamu belum punya tech team dan belum ada background tech team gitu ya, kalau ditanya apakah harus punya tech team, ya in the end pasti harus punya.
Tapi itu in the end gitu, bukan in the start gitu ya. Nah, in the start kamu harus coba cari substitut dari MVP kamu gitu. Karena itu bakal jadi lingkaran setan kalau kamu terus pikirin gimana ya buat aku harus cari CTO dulu biar nanti bisa buat produk IT-nya. Oh, ntar produk IT-nya nggak dapat. Ntar muter-muter aja lingkaran setannya di situ, nggak bakal start bisnisnya nanti. Nah, jadi gitu, coba daripada pikirnya fokusin gimana substitut dengan tools yang ada dulu gitu. Tadi yang kedua apa? Aku lupa. Kalau ya tinggi Mas. Kalau yang kedua itu gimana sih caranya nih buat kita dapetin pre-seed funding? Oke, ya ini agak masuk nih ke jawaban yang tadi ya. Tadi kalau pre-seed funding yang pasti sebenarnya ada dua cara. Pertama dari segi founder, kedua dari segi traksi ya. Kalau dari segi founder, nah ini mungkin sangat susah ya. Aku pun juga nggak lewat sisi sini dulu. Karena biasanya kalau dari sisi founder itu adalah yang foundernya emang udah punya nama gitu ya. Ya contoh biasanya itu yang wah dia lulusan Harvard Business School misalkan. Itu dulu saya pernah inget banget, aku ikut di acara startup gitu ya, semacam acara adalah Shark Tank-an gitu, tapi punyanya India gitu ibaratnya ya. Itu aku ikut dan di situ dia belum ada produknya, tapi dia hanya menjual nama. Wah, saya dari Harvard Business School, udah dapat dia langsung seed funding itu. Ya kan? Ya itu dari jalur seed founder lah. Cuman kita avoiding dulu ya, asumsikan kita tidak di situ gitu ya. Jadi paling mungkin adalah sisi traksi ya. Traksi itu apa? Ya berarti yang paling gampang ya dari sisi revenue ya. Apakah kalian sudah bisa menghasilkan uang? Nah, revenue ini apakah uangnya harus banyak? Enggak juga. Yang penting growth-nya itu naik ke atas. Misalkan nggak apa-apa, misalkan cuma sebulan 1 juta, misalkan bulan 1 1 juta, tapi bulan depan 5 juta, bulan depannya 10 juta, 20 juta, bulan depannya 40 juta, nggak apa-apa nggak nyampe 100 juta, cuman yang penting naik ke atas. Kenapa sih naik ke atas itu traksi yang bagus gitu ya? Karena berarti investor bakal ngelihat kayak, oh kamu ini cenderung naik gitu, kamu berarti kamu selalu ada hal baru untuk ningkatin performa kamu gitu kan, yaitu revenue atau bisa juga user ya. Kalau misalkan memang nggak revenue kan rata-rata juga ada yang fokusnya itu di jumlah user ya, yang memakai produk kalian gitu. Kayak misalkan, oh ini ada ribuan orang yang pakai gitu. Karena biasanya ada beberapa investor juga yang aku rasa ngelihat kayak, oh ketika kamu bisa nge-get users dengan banyak, berarti next step-nya adalah gimana cara konversi users yang banyak ini jadi berbayar gitu kan. Nah, nanti kan strateginya di situ. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari dua hal ini sih, user dan revenue gitu ya. Kalau kita mau dapat seed funding. Karena kalau kita cuma ada idea doang, ya kalau idea doang itu rata-rata ya tadi, kamu harus punya background yang bagus untuk investor bisa percaya bahwa kamu bisa mengeksekusi idea kamu itu dengan baik gitu. Ya kan? Atau kalau kalian misalkan idea doang ya, masih dalam idea doang, ya saran aku mungkin jangan langsung ke seed funding, jangan langsung ke funding. Mending cari inkubasi nih kayak Wetland Box ya kan. Inkubator, akselerator, karena mohon maaf kalau aku salah nih ya. Harusnya kan goals dari inkubator dan akselerator adalah ngebantu kalian untuk dapetin traksi dua ini gitu kan. Dapetin user sama dapetin revenue gitu. Kalau misalkan kalian udah lolos tahap itu, ya pasti ujung-ujungnya ya pasti inkubator juga bakal ngebantuin kalian untuk dapat funding gitu ibaratnya kan. Nah itu sih, kalau saran aku di situ mungkin. Siap Mas Faiz, thank you banget Mas insight-nya. Insya Allah kita coba. Oke. Siap. Thank you Mas Zain atas pertanyaannya dan jawabannya dari Mas Faiz ya. Wah ini semangat banget nih dari teman-teman startup nih ya. Udah aiming ke situ, jadi udah sangat wow gitu. Alright, nah sekarang tadi saya sempat lihat ada yang raise hand ya dari Mas Gali. Bagaimana Mas Gali? Mas Gali Haji Pangestu? Apakah barangkali tadi? Halo, Mas. Ya, halo. Apakah
kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Ya, terdengar. Iya. Halo Mas Faiz, saya izin bertanya nih. Saya mau tahu kan tadi Mas Faiz bilang untuk menemukan memulai sebuah startup harus ada dari idenya ya, dari permasalahan yang ada. Nah, ketika permasalahannya udah muncul ide untuk solvingnya, kan harus divalidasi ya Mas ke pasar. Nah, ini mengenai tahap validasi ide ini ada nggak sih rumus atau strateginya nih? Kalau ide ini dikatakan valid gitu, gimana sih Mas caranya rumus atau strateginya? Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Mas Galih, silakan Mas Faiz. Oke, ya, berarti ini kan sebenarnya banyak banget sih framework untuk validate market ya. Mungkin Pak Zain sebagai dosen pasti lebih tahu nih dibanding saya. Kalau saya kan lebih ke trial and error lah. Cuman saya mungkin lebih ke pengalaman saya dulu ya. Gimana saya ngevalidate beberapa cara saya untuk ngevalidate ya. Jadi simpelnya gini. Yang pasti kalau teknikal banget sih saya dulu ngelakuin survei ya. Survei dulu ya, survei kuantitatif gitu ya. Gimana saya nge-survei apakah hipotesis saya akan problem itu benar atau enggak ya. Survei share itu ke orang target kita gitu. Kayak kalau konteks saya berarti kan ke anak SMA ya. Saya survei dulu. Oke. Kalau udah survei saya udah dapat insight-insightnya. Jadi pasti kan kita punya hipotesis ya, hipotesis masalah gitu kayak saya ngerasa masalahnya adalah di bagian A, B, C, D. Oh, saya buktikan dulu bener nggak sih hipotesis ini berfungsi gitu. Beneran yang banyak yang ngerasain masalah ini atau enggak gitu. Nah, ketika itu udah, saya baru buat MVP-nya gitu. Produk kecilnya, eksperimennya ya. Nah, ini yang mungkin agak secara teori emang nggak gampang ya, kayak dari segi surveinya, kalau ngomong mah gampang gitu kayak survei. Cuman kan yang agak susah nih teknikal membuat susunan pertanyaannya, memilih segmen yang harus kita send surveinya gitu kan. Nah, itu fungsinya kita harus belajar hal baru ya. Kita mau nggak mau ya itu harus kalian pelajari hal baru itu gitu. Nah, itu pertama. Kedua, buat eksperimen. Nah, eksperimen ini gimana cara kalian bisa buat hal yang kecil tapi bisa menggambarkan produk kalian di depan nanti gitu ya. Sebatas kayak misalkan ya, aku mungkin ada contoh dulu tuh aku pengen buat satu fitur, nama fiturnya itu tuh study tracker ya, atau kita nge-track bab-bab mana aja yang udah dikuasai oleh siswa gitu ya. Nah, itu dulu kita udah ada hipotesisnya. Oke, kita survei dulu. Oke, itu udah valid. Setelah survei, kita buat MVP. Nah, MVP ini nggak usahain jangan terlalu gede dulu ya. Kalau bisa cepat mah cepat. Dulu aku waktu itu inget banget cuman pakai Google Sheets doang. MVP-nya tuh. Google Sheets doang aku pakai, aku share tuh ke siswa-siswa. Oh, udah di-share, ternyata wah, ada 2.000, 3.000 orang yang memakai produk itu gitu kan. Ternyata berarti lumayan valid kan tuh. Jadi aku ambil sampel dari orang-orang yang pakai itu ya untuk aku survei secara kualitatif. Misalkan aku ambil 5 orang nih. 5 sampai 10 orang lah. Aku wawancara lah dia kayak, "Oh, gimana? Emang kamu ekspektasinya kayak gimana? Sukanya kayak gimana? Menurut kamu dari yang aku dari produk sebelum yang udah dikasih, yang kurangnya gimana?" gitu kan. Nah, itu kan kita pasti dapat insight-insight baru kan. Dapat insight-insight baru. Nah, dari insight-insight tersebut barulah kita buat ya kan, buat requirement-nya jadilah suatu produk gitu kan. Nah, atau sebenarnya kalau mau lebih pasti lagi ya, mau lebih theoretical lagi ya, setelah kalian gather requirement-nya, kalian survei lagi ke pasar gitu. Apakah requirement-nya itu beneran oke atau enggak. Jadi biasanya kalau step-nya kan 3 ya. Kuantitatifnya dulu, kuantitatif lagi, baru starting fix produknya kayak gimana gitu. Cuman kalau dulu sih aku kuantitatifnya dulu, habis itu kualitatif, terus langsung building produknya gitu. Jadi agak ngilangin satu step lah, biar cepet waktu itu. Ya, mungkin itu aja ya Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas jawabannya. Ya, sama-sama.
Alright, thank you Mas Galih atas pertanyaannya. Jawabannya juga dari Mas Faiz. Tadi saya sempat lihat gambarnya menarik ya, to the moon. Gambarnya Mas Galih tadi. Ada gambar anjing to the moon. Wah, ini yang kita harapkan bersama ya. Oke. Nah, anyway, ada pertanyaan juga dari Mas Mufti Shafta ya. Mas Mufti Shafta. Pagi Kak, apakah setiap startup itu harus mencari investor nih ya akhirnya? Nah, gimana nih, Mas Faiz? What do you think? Harus ya. Agak serem juga bertanya nih. Jawabnya juga agak takut aku nih. Sebenarnya kalau dibilang harus sih, mungkin aku jawaban yang amannya ya. Balik lagi ke kebutuhan startup kalian gitu. Karena atau gini deh, aku jawab kenapa kita butuh investor ya, kayak di kondisi apa sih kita butuh investor gitu ya. Jadi biar kamu bisa menyimpulkan sendiri nih apakah harus atau enggak gitu. Nah, kita tuh butuh investor itu untuk kita growth. Gini, kita misalkan mau jadi startup unicorn gitu ya. Kita mau menjadi korporasi besar kayak misalkan Unilever apa-apa gitu ya. Tapi korporasi besar kayak Unilever dan lain-lain dulu tuh untuk dia mencapai titik jadi Unilever yang sekarang itu membutuhkan waktu 40 ya puluhan tahun lah, ya kan? Nggak langsung tiba-tiba. Ya. Nah, ada konsep startup itu membuat kita untuk menuju ke menjadi perusahaan besar itu dalam waktu yang singkat. Ya, kita bayangin Gojek dalam waktu 10 tahun dia udah bisa menyamai ya, apalagi Goto sekarang ya. Yang kalau didengar-dengar katanya valuasinya itu bisa jadi valuasi tertinggi katanya di Indonesia gitu kan. Dalam waktu 10 tahun mengalahkan semua korporasi-korporasi yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah, jadi itu intinya ya. Startup itu tuh goals-nya adalah kita mempercepat tahapan bisnis kita gitu. Nah, itu pertama. Kedua, dengan ada investor, kita misalkan gini, tahun ini kita untung 1 juta, tahun depan untung 10 juta gitu ya. Nah, tanpa adanya investor, usahakan kita tetap untung sebenarnya. Gitu kan. Kecuali kalau kita emang udah punya strategi bakar uangnya juga ya gitu ya. Kayak kadang kan juga ada beberapa strategi yang minus ya gitu. Jadi ketika kita dapat duit dari investor gitu ya, itu kita tuh bisa jadi 10 kali lebih besar gitu dibanding sebelumnya. Mungkin kalau kita nggak dapat investor, kita tetap growth, tapi growth kita cuma 1,5 kali atau cuma 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Tapi kalau kita dapat investor, ya tahun depan kita bisa langsung 10 kali lipat gitu. Jadi kalau harus atau tidaknya balik lagi ke diri kalian. Kalian mau buat bisnis sebesar apa sih gitu? Apakah kalian pengen buat bisnis sebesar unicorn kayak Gojek dan lain-lain? Ya kalau iya, besar kemungkinan kalian butuh investor gitu. Nah, itu sih. Oke, thank you Mas Faiz. Wah, sangat aman sekali jawabannya ya. Tapi sangat menggambarkan kebutuhan kita akan investor gitu, dan itu tadi juga diberikan contoh terkait mau ambil jalan mana gitu ya, karena itu yang the most important part, apalagi sebagai pemilik ya dari startupnya nih mungkin atau bisnisnya dari Kak Mufti Shafta. Iya, karena mungkin Mas kenapa saya rasa ini agak serem juga jawabnya ya, karena kadang kan nggak semua orang pengen buat bisnis yang startup juga kan. Mungkin ada yang orang yang suka dengan bisnis konvensional juga kan ya. Dan ya itu nggak salah juga kan. Jadi True. Jadi ya itu benar-benar balik lagi ke diri kita masing-masing gitu. Iya, betul banget, karena opsi ya kita mau jalan yang mana gitu. Oke, terima kasih kata Kak Mufti Shafta. Thank you Kak Mufti dan Kak Mas Faiz ya jawabannya. Oke, teman-teman mungkin boleh silakan ada yang mau open mic untuk bertanya, boleh langsung aja atau lewat chat juga kayak Kak Mufti barusan. Silakan. Bebas untuk siapa saja ya. Nah, ini mumpung ada Mas Faiz nih, nanti pas udah close sesi baru aduh kok ini ya nggak nanya ya gitu. Ayo silakan teman-teman, boleh silakan ya. Boleh open mic atau tulis di kolom chat kalau yang malu-malu atau ada kondisi
suara yang tidak memungkinkan gitu ya. Alright. Oke, ini ada Mas Akbar ya, lagi open mic. Iya Bang, Oke, halo Bang. Halo. Kedengaran Bang suara saya Bang? Yes. Oke, Bang mau nanya nih Bang. Saya Akbar dari Neofish Indonesia Bang, startup baru di dunia aquaculture. Bang mau nanya nih Bang, untuk pengajuan pendanaan permodalan baik ke investor ataupun ke publik Bang, apakah salah satu inkubasinya itu ikut kompetisi dan lain hal Bang? Dan bagaimana langkah awal yang bagus untuk saya nih Bang, dari Neofish, tim Neofish, kami baru bentuk dari tahun 2020 kemarin, dan kami masih meraba-raba nih Bang, untuk go public dan pencarian investor. Apakah yang bagusnya itu kompetisi yang mana yang perlu kami ikuti kayak itu Bang? Apakah dari abang-abang yang lain ada saran untuk kami dan kawan-kawan? Terima kasih Bang waktunya. Sorry, tadi agak kepotong internet aku kayaknya. Maksudnya ini kompetisi ya? Apa kompetisi? Boleh dirangkum lagi tadi? Kepotong internet aku nih. Iya Bang, kompetisi startup Bang. Oh, oke. Jadi saran ikut kompetisi startup apa gitu ya? Iya Bang. Oke. Ya pertama, kalau kita awal saranku pertama adalah ikut banyak seminar startup ya. Ikut segala, kalau ada opportunity, ya kalau kompetisi ya, aku rasa nggak ada limitasi di situ sih. Kayak kalau ada dulu sih ya, kalau aku kalau ada info langsung daftar. Ada akselerator, inkubator langsung daftar. Ada info lomba apa daftar. Jadi yang menentukan kita pantas atau tidaknya di kompetisi itu adalah ya panitianya gitu, bukan kitanya gitu. Justru kalau nanti kita nggak lolos ya, kita dibilang kayak oh kamu belum cocok di kompetisi ini, ya berarti kita tahu bahwa kita ada yang belum cocok di kita gitu kan, ada yang harus kita benahi gitu. Kalau misalkan kita nggak lolos nih masuk ke masuk ke lomba final nggak lolos gitu kan, oh berarti kesalahannya di apa ya kan? Oh jangan-jangan ide kita yang salah gitu kan. Misalkan udah lolos tapi nggak masuk ke finalisnya, kan pasti dapat feedback dari juri tuh. Jadi mindset sih kalau menurut aku kompetisi apa, setiap ada informasi ikutin pokoknya. Bukan kita yang menentukan harus ikut kompetisi apa. Itu sih palingnya. Gimana Mas Akbar? Oke Bang, siap-siap Bang. Terima kasih atas sarannya. Sama-sama. Oke, thank you. Tadi dari Neofish ya, luar biasa. Alright, thank you juga Mas Faiz pertanyaannya. Jawabannya Mas Faiz yang nanya ya. Alright, thank you. Ya, paling jangan lupa searching info kompetisi aja sih. PR-nya lebih di situnya karena info kompetisi kan justru itu yang susah dicari ya. Kalau misalkan kamu dapat info kompetisi terus kamu mikirin, duh ikut atau enggak ya, nah itu udah salah. Pokoknya kalau udah ada info kompetisi, pikirinnya kayak, wah, gas, gitu. Ikutlah gitu. Ya, paling mungkin tinggal nyiapin butuhnya apa kan ya, prasyaratnya mungkin ya Mas Faiz ya. Iya. Tapi rata-rata kalau kompetisi syaratnya sama kok. Ntar paling diedit dikit doang. Ya aku awal-awal kompetisi ya, paling kan nggak jauh-jauh dari business plan, pitch deck ya. Kayak ujung-ujungnya pasti kalau kita udah nyiapin dua itu ya itu bakal kepake terus sih gitu. Paling ya ntar pas kompetisi ntar kita revisi gitu. Iya, true. Paling diupdate aja kali ya Mas Faiz ya. Iya. Oke, anyway ini ada pertanyaan lagi nih Mas Faiz. Wah, ini sangat excited nih teman-teman semua. Oke, ini ada dari Alfat ya, Mas Alfat. Startup yang sedang saya jalani sebenarnya sudah menghasilkan dan memiliki cash flow. Secara growth pun menjanjikan. Saya sudah 2 kali pitching ke investor, namun tidak ada follow up lagi. Nah, kira-kira hal utama yang menjadi pertimbangan investor untuk menentukan investasi yang tepat apa nih kira-kira? Ini mungkin pertanyaannya lebih tepat di next session ya. Nah, tomorrow ya, besok ya. Tapi mungkin barangkali Mas Faiz ada tanggapan juga. Tapi mungkin aku bisa kasih saran, cuman gini.
Tomorrow ya yang Andri ya. Ya, tomorrow. Oh ya, yang mau Andri kan dia juga seangkatan sama saya, sering ngobrol juga. Jadi gini, sebenarnya ini sangat kontekstual ya. Kayak aku nggak bener-bener kalau misalkan apa yang dilihat investor secara garis besar pasti tentang growth dan traksi ya. Traksi itu udah hal yang paling penting gitu. Kalau misalkan cash flow-nya udah bagus gitu ya, growth-nya menjanjikan gitu ya, berarti harusnya traksi kamu udah oke ya. Aku ambil asumsi traksinya udah oke. Nah berarti gimana ya? Mungkin kalau kedua biasanya adalah cara penyampaian ya, cara kita pitching-nya ya. Itu coba misalkan dievaluasi di situ kayak kira-kira apakah ada hal yang memang kurang bagus gitu di dalam prosesnya gitu ya. Atau memang jangan-jangan ada hal yang kita kelewat gitu dalam ngasih infonya gitu kan. Nah, terus mungkin di cara penyampaiannya ya, coba dibuat point of view yang memang story-nya tuh bagus gitu. Karena pada akhirnya investor itu suka dengan story ya, suka dengan cerita, suka dengan story yang bagus. Ya, kayak story-nya misalkan, ya kita starting from the bottom, no we here lah ibaratnya gitu kan. Ya, itu kan kayak ngasih ceritanya bagus gitu kan. Kayak coba dibuat cerita-cerita yang seperti itu gitu. Dan kedua, kalau itu juga masih belum, coba proaktif minta feedback ke investornya. Itu sih. Kayak misalkan belum dapat follow up gitu ya. Kita yang follow up ke investornya. Karena dulu kita Eduka pun juga dulu sebelum kita dapat investor, kita kan juga ke beberapa investment company lah gitu. Ya, itu sangat biasa terjadi gitu loh, kayak kita pitching terus udah kita nggak dikontak apa-apa lagi gitu. Nah, tapi kita harus kita yang proaktif. Misalkan kita ada update nih tiap bulan kita kirim ke kayak semacam monthly report lah ya. Kita kirim aja, halo selamat siang, kita ada update nih tentang kita ternyata growth kita jadi jauh lebih tinggi lagi sebulan kemarin gitu kan. Nah, mungkin investornya bakal jadi lebih aware tentang produk kalian kan. Dan kalaupun enggak, ya kita bisa follow up untuk nanya feedback mereka gitu, kayak misalkan udah setahun lebih atau 6 bulan gitu ya, tetap nih nggak dibalas-balas gitu ya. Jadi kita maksudnya dibalas cuman kayak dibalas cuman oke, yes gitu, nice info gitu kan. Ya kita tanya kira-kira apa sih feedback yang bisa membantu kita untuk lebih bagus lagi gitu. Nah dari situ kita jadi tahu kan masalahnya ada di mana sebenarnya gitu. Karena kalau kondisi Mas saat ini gitu, berarti kan ada masalah yang belum terdeteksi nih, ya kan? Nah, berarti masalahnya bukan di traksi. Oke, itu satu. Masalahnya bukan di traksi. Berarti ada masalah di titik lain gitu. Dan untuk mendeteksi masalah inilah yang ya art of seni dalam bisnis itu ya di situ kan. Kayak kita bisa mendeteksi masalah yang ada di dalam company kita gitu. Alright, itu tadi dari Mas Faiz. Kira-kira gimana, Mas Alfa? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan gitu ya, atau ingin dikonfirmasi lagi? Nah ini tadi ditambahkan oleh Mas Zen ya, ikut kompetisi Founder Plus Bang Akbar katanya, lagi open regis sampai 28 Februari. Nah itu dia. Alright, terima kasih Mas, cukup tercerahkan katanya. Thank you. Oke. Ya mungkin semi-semi kayak Citra Hazeling White gitu ya, mencerahkan. Anyway, kalau ada pertanyaan barangkali bisa lagi di drop down ya teman-teman ya ke kolom komentar. Atau langsung aja di open mic, biar langsung. Hari ini spesial dengan Mas Faiz ya, udah meluangkan waktu nih. Dan kita masih punya waktu sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, barangkali teman-teman masih ada yang kepo-kepo, masih ada yang pingin pingin menanya lebih dalam ya, memperdalam lagi sih gitu bahasanya. Nah, tapi anyway nih Mas Faiz nih, sambil menunggu kita ada pertanyaan. Kalau boleh
saya bertanya gini nih. Dari perjalanan Mas Faiz panjang ya tentunya dalam dunia startup gitu. Dalam membangun edukasi sistem ini gitu. Misalkan ada satu kesalahan yang barangkali Mas Faiz rasakan dulu dan harusnya itu kalau nggak salah bisa jadi apa, dan harusnya kesalahan itu menjadi sesuatu yang baik gitu. Kira-kira kesalahan seperti apa sih yang ingin diperbaiki itu, Mas Faiz? Yang itu kayaknya dulu kalau berhasil tuh bakal gacor banget tuh hari ini. Oke ya. Mungkin toleransi akan expense ya. Jadi gini, mungkin ceritanya ini kesalahan founder pada umumnya ya, apalagi yang baru dapat funding. Kita jadi merasa uangnya banyak gitu. Jadi kita Gitu ya? nggak apa? Tiba-tiba instan banyak gitu ya? Iya, itu kita jadi kayak nggak ada rasa hati-hati itu tuh jadi agak kurang gitu, ya kan? Beda rasanya kayak ketika aku awal-awal punya modal 10 juta doang nih, ya kan? Itu hati-hati banget tuh ngeluarin duitnya nggak? Kita semakin kecil duit kita akan semakin hati-hati, gitu kan? Tapi pas awal-awal langsung dapat, duit banyak nih, dapat funding gitu kan, kayak itu toleransi kita akan itu jadi berkurang lah waktu itu aku saat itu. Jadi kayak ya sebenarnya efeknya apa ya? Efeknya masalah efisiensi aja sih, kayak ya harusnya mungkin aku bisa mendapatkan hal yang sama dengan cost yang lebih murah misalkan gitu. Nah, lebih di situ sih ya, kayak berarti mindset efisien itu tuh tetap harus diterapkan walaupun kita nanti udah dapat funding ya. Ini itu harus ditanemin tuh ketika nanti udah ada yang dapat funding, itu bahaya banget. Kayak uang kaget berarti kan. Ya. Tiba-tiba milih tirai 3 dapat 2 miliar gitu ya. Wah, kaget tuh habis. Alright, anyway ini teman-teman juga boleh sambil nanya juga ya. Jadi biar dapat juga terjawab pertanyaannya gitu ya. Tapi anyway nih Mas Faiz sambil ngobrol-ngobrol juga ya, kita sambil nunggu pertanyaan dan juga time is still here. By the way, misalkan gini, kalau ada statement bahwa startup is a storytelling gitu ya. Jadi kalau menurut Mas Faiz sendiri gitu, how to build the storytelling gitu untuk si Eduka ini gitu. Apa sih yang menjadi esensial gitu dalam membangun storytellingnya Eduka? Apakah nanti kepada publik atau kepada investor kan? Biasanya mungkin ada perbedaan di cara storytelling ke investor dan juga ke publik gitu. Iya, setuju sih ya. Memang storytelling itu sangat diperlukan gitu. Kalau terutama ya kalau untuk ke publik ya, yang pasti kan gimana kita bisa storytelling problem yang kita ingin solve kan. Ya mungkin produk kita bagus, tapi kalau kita nggak bisa menyampaikan value dari produk kita ya itu bakal jadi sia-sia, ya kan. Nah itu kalau kita ngomongin ke publik, makanya kalau ke publik rata-rata kita storytelling tekankan ke cerita problemnya, ya kan. Cerita problem kayak memang problem yang ingin lebih ke visi intangible-nya ya, yang memang tidak terhitung nilainya gitu kan. Itu yang kalau kita ke publik biasanya. Tapi kalau ke investor pasti beda. Storytelling-nya itu lebih ke gimana growth story kita. Yang lebih benar-benar kuantitatif pasti. Yang tangible banget itu bisa bisa dihitung lah ibaratnya. Kayak misalkan ya pasti tetap kita ngomongin storytelling tentang problem dan vision dan lain-lain, cuman biasanya kalau kita ke investor ya itu cuman bicara kita dikasih 5-10 menit doang ya. Nggak mungkin kita ceritain bener-bener semua cerita kita, saya ketemu sama anak kecil misalnya gitu kan, kayak itu kan ngabisin waktu lah kalau ketemu investor. Tetap fokus ke problem intinya aja gitu kan. Tapi kalau storytellingnya yang harus dibuat itu adalah ya masalah ininya, kalau pitchingnya berarti kan, ketika kita pitching kayak gimana dari produk itu kita bisa meyakinkan bahwa produk ini beneran tervalidasi ya, entah itu dari cara kita mensurveinya gitu kan, gimana ketika kita growth story kita bagus kayak kita dapat duit segini, month to month-nya
bulan ini kita segini, oh bulan ini kita agak turun soalnya gini gitu. Kayak kita harus punya POV yang bagus gitu ketika kita telling ke investor gitu. Pokoknya kalau ke investor tuh harus ini deh tentang yang kuantitatif dan harus bisa dibuktikan oleh data gitu. Storytellingnya gitu. Alright. Dan yang Thank pasti you, Mas. proyeksi ya. Jadi kayak Betul. kondisi sekarangnya gimana gitu, kayak kalian memperhatikan bahwa telling nih bahwa ya kita selama ini berjalan bagus, naik gitu ya. Dan kalau kalian ya investor invest di kita naiknya bakal jadi gini gitu ibaratnya kan. Ya, true. Nah, Oke, nah tadi gitu satu kata kunci bedanya. pentingnya projection ya, Mas Faiz ya. Jadi it's not Ya, about the day, tapi projection-nya juga gitu ya. Alright. Itu barangkali itu teman-teman keresahan saya juga dan juga barangkali juga mewakili teman-teman. Dijawab oleh Mas Faiz. Nah, anyway ini satu pertanyaan masuk dari Mas Fatiakan ya. Oke, Iya, boleh silahkan. mau nanya saya, Kak Faiz, Mas Akif. Dari tadi kan kita membicarakan ini ya, perspektif investor ke sebuah startup kan. Nah, ini saya pengen nanyakan kan sebenarnya investor itu kan banyak ya. Nah, ini menurut Kak Faiz gitu, itu dari perspektifnya founder startup, itu apa sih yang dilihat dari investor? Kan? Selain tentunya uang ataupun funding gitu, selain itu apa sih yang dilihat dari sebuah investor, seorang investor atau lembaga investor? Itu Bang. Oke, thank you. Silakan Mas Faiz barangkali. Oke, ya kalau dari aku pribadi yang pasti investor yang ngerti tentang industri dan bisa menambah value di kita gitu. Ya value material ya pasti uang ya kan. Tapi materialnya apa gitu. Ya kalau misalkan kalau dulu aku memilih dari kondisi ya, kalau misalkan aku buka-buka nih, kita kondisi waktu itu lagi ada dapat dua tawaran ya dari Mas Zaki sama ada satu lah investment company gitu. Nah di situ kita memilih Mas Zaki karena apa? Karena kita memilih selain kita memilih juga masalah materialnya gitu ya, kita juga tahu bahwa beliau punya experience yang besar di dunia startup ini, sudah pernah membuat startup sampai ke tahap unicorn gitu kan, si Bukalapak itu gitu kan. Dan ya kita yakin bahwa selain benefit material, kita dapetin material seperti apa, mentoring ya kan, experience beliau dulu di startup seperti apa yang bisa jadi learning tersendiri untuk kita gitu. Jadi ya itu sih yang kita lihat ya, kayak apa sih benefit material maupun immaterial yang bisa diberikan oleh investor gitu ya. Kayak misalkan ya kalau tadi kita itu lebih ke pembelajaran ya, benefit immaterialnya. Kita butuh belajar, butuh mentor yang jauh lebih experience jauh lebih besar dibanding kita gitu. Atau bisa juga kalau teman-teman butuh kebutuhan teman-teman misalkan lebih ke relasi. Oh, ada nih investor ini nih, dia punya relasi bisnis sama startup A gitu. Aku yakin kalau aku diinvest sama dia, kita bakal gampang dikonekin sama si startup A ini gitu. Jadi gitu sih ya, material maupun immaterial. Alright, gimana Mas Fatiakan? Oke, wah langsung jempol yang keluar ya. Alright, thank you atas pertanyaannya dan thank you Mas Faiz jawabannya. Oke, anyway teman-teman, masih adakah yang masih merasa ada yang mengganjal gitu ya? Tapi anyway kalau misalkan mau reach out Mas Faiz gitu ya, itu bisa kemana sih kira-kira teman-teman gitu? Misalkan mau ada tanya-tanya atau barangkali ada kolaborasi nih. Apakah nanti ada startupnya teman-teman yang mendukung gitu? Gimana Mas Faiz? Ya paling via Instagram aja lah ya. Instagram aku @faizuns. Itu dia. Aku kirim di chat. True. Jadi jangan lupa di-follow Instagramnya juga nih, Mas Faizuns ya. Dan juga jangan lupa juga nih follow Instagramnya Wetland Box. Langsung promosi gitu ya. Oke. Anyway, teman-teman semua, barangkali kalau misalkan teman-teman sudah merasa yakin di sini ya, nah itu dibantu oleh Mas Fatiakan ya. Dan linknya langsung diklik, di-follow gitu ya. Nah, barangkali kalau udah merasa cukup yakin dengan materi hari ini nih, teman-teman boleh nggak sih kasih respon dulu? Apa nih feel-nya setelah ngikutin sesi ini bareng Mas Faiz di kolom chatnya? Boleh?
Silakan diketikin aja. Feel-nya apa nih? Kan beda-beda ya. Ada yang tiba-tiba, wah, aku merasa ini guys gitu. Boleh, oke, insightful dari Kak Mufi ya. Yang lain barangkali boleh sambil kita lihat-lihat nih, apakah wah aku makin bingung. Nah, makin bingung tapi kan artinya pingin terus belajar gitu. Nah, barangkali yang hal-hal seperti itu gitu ya. Aku makin merasa kayaknya masih perlu banyak gitu ya. Oke, ini dari Mas Galih juga tambah semangat. Wah, luar biasa berarti. Baik, teman-teman yang lain juga barangkali bisa nih drop down nih, Mas Fatiakan juga boleh nih. Penanya terakhir kita tadi. Oke, silahkan aja. Mungkin sambil ngetik, sambil mikir juga nih. Apa ya, biar aku juga keren nih kelihatannya nih di sini. Silahkan, bebas aja, feel free, feel free. Oke, kalau Mas Faiz sendiri barangkali juga gimana nih responnya ngelihat di sesi ini juga ada teman-teman yang maksudnya sangat eager untuk apa ya, developing startup-nya dan juga mungkin bisnisnya gitu. Iya, sebenarnya kalau yang namanya sharing kayak gini saya selalu senang sih ya, karena jujur saya kan juga pernah di titik posisi yang mendengarkannya juga ya gitu. Dan saya rasa memang hal-hal kayak gini nih diperlukan banget sih untuk startup-startup yang buat teman founder-founder yang masih awal-awal gitu ya. Karena dulu aku juga apa ya, ikut-ikut acara kayak gini nih senengnya adalah bisa membuka wawasan baru gitu ya. Kita jadi tahu, oh dunia startup tuh seperti ini. Kayak, oh ini loh yang harus diperhatikan kalau buat startup. Gitu. Makanya aku selalu semangat nih kalau diundang-undang buat share ya ke teman-teman gitu ya, ke mahasiswa yang lagi pada buat startup atau ke yang udah kerja buat startup gitu ya. Karena ya rasanya kayak membagikan experience pas kondisi waktu itu aja gitu. Sure. Wah, luar biasa ya. Berarti memang karena tadi juga satu hal passionate-nya ngajar ya Mas Faiz ya. Satu hal yang saya underline tadi. Iya, Jadi sampai di juga Eduka pun juga kayak saya masih suka, kan Eduka ada kayak kita bahas apa kelas gitu kan ya. Kelas matematika masih dipegang sama saya gitu. waduh. Megangnya raja terakhir gitu ya. Oke, wow. Berarti memang selain passion juga barangkali memang di situ ya kegambar betul lah ya misinya Eduka melalui juga Mas Faiz di sini hadir sebagai CEO-nya juga. Dan ini juga ada statement nih dari Kak Nevi, ini sepertinya saya masih perlu banyak belajar nih dan ikut kegiatan seperti ini buat nambah wawasan true, dan juga barangkali nanti berkoneksi dengan Mas Faiz satu hal, dan juga dari Mas Zain ini ada practical knowledge useful banget buat kita nih. Wah, amin, thank you. Thank you juga nih buat Mas Faiz. Nah, anyway, teman-teman, sebelum kita beranjak dari ruangan ini, saya mau ngajak teman-teman semua, yuk kita sama-sama open videonya ya. Dari tadi kita tutup video, kita open dulu sama-sama, saling lihat, dan kita mau foto bareng nih. Oke, kita kenang-kenangan nih bareng Mas Faiz hari ini tanggal berapa nih? 18 Februari 2022. Yuk, boleh kita invite? Barangkali bisa dibuka nih videonya. Sebentar kita foto-foto dulu. Oke, iya. Ada Mas Alfaz di situ, Mas Akbar juga sudah, Mas Zain udah join juga, ada Mas Zaki Rashid ya. Oke, luar biasa, ada Mas Zuhdi Rajibi. Ya teman-teman yang lain yuk kita open cam-nya. Mana tahu ya nanti pas ketemu bisa nyapa gitu, wah ini yang kemarin gitu. Nah, terus tadi ada kolaborasi gitu. Mana tahu. Oke, barangkali yuk kita teman-teman yang lain bisa dibantu juga buka videonya apabila memungkinkan begitu ya, karena kita nggak tahu nih tiba-tiba di belakangnya lagi ada scene-scene yang kurang nyaman, kita juga nggak tahu. Nah, oke, teman-teman, barangkali 30 detik lagi kita akan mulai sesi fotonya ya. Oke, 30 detik ya. Cepat itu ya 30 detik. Oke, teman-teman yuk kita berpose dulu bersama, barangkali teman-teman yang lain juga sedang berkendala ya di kameranya. Oke, yang sudah on cam bisa sisiran dulu ya. Kalau saya kan udah nggak bisa nih. Kita mau foto bareng kalau gitu ya. Dalam hitungan 3 ya, disiapin pose pertamanya. Kita ada 2 pose aja nih hari ini. Yuk, kita foto di 1, 2, 3. Oke, thank you. Ditahan dulu ya. Ini masih di copy ya fotonya.
Oke. Nah, kita satu kali lagi nih. Kalau dari Eduka ada logo-logo tertentu nggak sih? Mas Faiz, ada kayak gerak-gerakan tangan gitu? Oh, nggak ada sih. Nggak ada ya? Wah, ini kayaknya harus Nggak dibikin. ada gitu. Biar asik. Iya. Anyway, kalau gitu kita bapak-bapak style aja teman-teman. Kita invite yuk. Mana jempolnya? Boleh diangkat yuk. Kita bapak-bapak style, angkat jempolnya. Kita foto bareng. Ya. Oke, dalam hitungan 3. Yuk, 1, 2, 3. Oke, siap. Thank you teman-teman semua sudah mau foto bareng dan juga mengikuti sesi ini sampai ujungnya ya. Dan juga teman-teman kita mengingatkan juga di sini bahwasanya hari ini kita telah berjumpa dengan Mas Faiz ya tadi. Materinya luar biasa sekali, CEO dan founder Eduka System. Ya, bangun startup di usia muda, siapa yang takut? Harapannya setelah sesi ini nggak ada lagi teman-teman yang takut ya untuk melanjutkan atau memulai startupnya. Dan kalau mau berkontak tadi ada kontaknya Mas Faiz lebih lanjut, atau barangkali nanti teman-teman juga bisa kita terus keep in touch karena Wetland Box ini akan terus meluncurkan berbagai hal gitu ya terkait dengan pengembangan bisnis dan startup di inkubasi dan juga akselerasi. Nah, sehingga semoga teman-teman nanti ke depannya ada terjadi kolaborasi di antara kita untuk bisnis atau startupnya teman-teman. Nah, besok ada Mas Andri Lau, jadi still keep in touch buat teman-teman yang sudah ada di grup, kita akan segera kirimkan linknya untuk besok. Dan teman-teman yang barangkali join hari ini, tapi belum termasuk di dalam grup gitu ya. Nah, bisa teman-teman langsung saja nanti bantuannya untuk dikontak di Instagram kita ya di @wetlandbox.id ya. Nanti kita akan langsung invite juga nih ke grupnya. Barangkali ada yang dapat dari apakah ada mahasiswanya Pak Arif ya atau dari jalur-jalur lain, boleh silakan, dan kita sangat open untuk sesi besok gitu ya. Alright, nah tomorrow everyone di wetlandbox.id. Kalau gitu teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Faiz atas kesempatannya, atas waktunya, dan juga atas pemaparannya yang luar biasa, pengalaman beliau di dalam membangun edukasi sistem. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berhadir dari awal sesi hingga akhir sesi, sekarang tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat atau 12 waktu Indonesia Tengah. Sampai berjumpa di sesi besok, teman-teman tetap jaga kesehatan, protokolnya juga, dan sampai jumpa di esok hari. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.